Ah, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, peserta dari bincang-bincang astronomi malam ini, di mana temanya hari ini seru banget sih. Sudah pernah lihat posternya beberapa hari lalu, tapi lupa tanggal berapa, dan hari ini mendadak ingat lagi gitu ya. Kita ada bincang astronomi yang akan bahas alumni astronomi ini kalau masuk dunia jurnalistik apa bisa? Nah, katanya sih tentu saja bisa. Dan malam ini kita juga sudah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya dan sampai kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan diskusi bareng-bareng dipandu dengan saya yang akan menjadi MC hari ini. Perkenalkan, nama saya Indri Ayu Lestari, alumni Astronomi ITB angkatan 2004. Nggak usah dihitung ya, udah berapa tahun yang lalu. Saat ini saya, ya, soal astronominya masih senang banget, masih senang cerita buat anak-anak, tapi profesi saat ini yang utamanya sebagai ibu rumah tangga yang terus mempelajari sains-sains buat anak lah, seperti itu. Nah, pembicara hari ini dan juga moderatornya tentu saja para alumni juga ya dari Astronomi ITB. Dan karena temanya jurnalistik, ya pastinya para jurnalis juga yang kita undang. Ada Mas Anton William. Nah, ini dulu geng saya juga nih, angkatan 2002 ya. Mas Halo Anton ya. anak geng. Ya. Hai. Mas Anton ini sekarang di Kumparan ya. Nanti akan sharing juga di bagian sesi yang pertama tentang bagaimana sih dari lulusan astronomi ini bisa ke jurnalistik. Dan kemudian dari eh, angkatan 94, ini beda 10 tahun sama saya, Mas Nur Hasan yang saat ini bekerja di Republika juga akan sharing seperti apa sih korelasinya dari astronomi ini ke jurnalistik. Mungkin kalau dilihat dari jurusannya seperti nggak nyambung ya, astronomi lalu jadi jurnalistik. Tapi ketidaknyambungan ini sebetulnya bukan hal yang aneh. Karena di Republika sendiri nih, pada tahun 2017 pernah melakukan apa namanya riset gitu. Ternyata mahasiswa yang mengaku salah pilih jurusan itu sebesar 87%. Lumayan ya, gede banget ya. Jadi sebenarnya nggak aneh ya, ternyata memang banyak yang merasa salah jurusan. Dan Kumparan sendiri juga pernah melakukan polling nih tahun 2023 yang kemudian bekerja tidak sesuai dengan jurusannya itu 51,64%. Jadi malah yang sesuai dengan jurusan lebih kecil ya, sekitar 48%. Memang kalau bekerja itu nggak hanya tentang jurusannya saja, tapi juga pasti ada kompetensi lain yang bisa membuat kita bertahan di pekerjaan itu. Nah, dari astronomi sendiri, dari jurusan astronomi sendiri, sebetulnya ada bekal apa sih yang membuat kita bisa mantep dan bertahan di dunia jurnalistik? Itu yang nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita di sini berkumpul sebagai ikatan alumni astronomi. Di sini kita mewadahi para alumni mulai dari yang lulusnya S1, S2, S3, semuanya kita kumpul di sini dan kita juga mengupayakan untuk bisa aktif dan berpartisipasi dalam ikatan alumni ITB yang lebih besar dan juga berkontribusi dalam pengabdian masyarakat. Nanti di akhir akan ada kuis ya. Jadi harap disimak baik-baik acara malam hari ini. Juga ada angket yang bisa diisi oleh para peserta hari ini. Linknya bisa dilihat di kolom chat ya. Mohon untuk dapat nanti mengisi anketnya dan juga untuk mengisi daftar hadir. Linknya juga sudah ada dibagikan di kolom chat. Seperti itu. Untuk fotonya, mungkin kita foto di awal aja kali ya. Seperti itu ya, Mbak Dewi ya. Iya, Oke, setuju. boleh untuk mengaktifkan kameranya, kita akan ambil foto dulu sama-sama di awal. Wih, Bang Ferry lagi di mana itu? Indri mau nanya, Iya, boleh. dosen boleh ikut kuis nggak? Boleh nggak ya? Karena kangen sama Pak Hakim, ya boleh deh. Boleh nggak nih, Irma? Jangan susah-susah ya. Kalau nggak bisa malu. Aduh, itulah. Makanya ini kesempatan kita membuat Pak Hakim kalah nggak sih? Oke, baik. Sudah siap? Kameranya sudah nyala semua? Kita foto dulu ya. Malam hari ini sudah ada 25 peserta yang bergabung di ruang maya kita. Mau segini aja. Halo Mbak Meta, Mbak Anake.
Bahas Belum sana. sebelum camp. Mas Ainun. Mas Hanif ini belum kelihatan mukanya ini, baru kelihatan Bima Saktinya aja. Oke, kita mau di foto aja nih. Mbak Irma, maaf masih mute. Yang punya pasangan Oke, astronomi bawa pasangannya. saya seni rupa, Pak. Ya itu kan ada kan yang pasangannya astronomi juga gitu maksudnya. Iya, iya. Hmm. Ayo, Irma. Tapi Ini Siapa siapa yang yang foto? motretnya? Irma. satu satu Oke, field of Ah, view kan masuk saya dua-duanya tuh. lanjut. Saya potret ya. iya. Oke, Oke. satu, dua, senyum, tiga. Oke, siap. Satu halaman ya? Ada dua halaman? Oh, Satu-satu. satu aja. Iya, Di oke. saya sih satu ya. Di saya dua. Tuh. Tapi yang sebelahnya lagi nggak ada ininya. Oh, nggak ada ya? Ya, Iya, dua deh di sini, Kak. gimana? Udah cukup cukup kayaknya. Ya, Ya, terima kasih. baik. Sekali lagi untuk peserta malam hari ini dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir ya. Linknya sudah ada di kolom chat. Nanti juga angket dan juga kuis juga jangan lupa untuk mengecek kolom chat. Acara berikutnya akan diserahkan kepada moderator kita malam ini, tapi sebelumnya saya pengen memperkenalkan dulu adik saya yang akan menjadi moderator hari ini. Oh, akunya adik ya, padahal beda angkatannya jauh banget. Ada Mbak Nahayu Tresnawati. Dia adalah alumni astronomi angkatan 2015. Saya udah punya anak ya, 2015. Ini beliau di MGD Digital Marketing Consultant di Bandung sebagai growth hacker. Sebelumnya pernah di Musim Indonesia Corporation sebagai Digital Marketing Manager, Content and Social Media Manager, juga pernah menjadi Social Media Specialist. Pernah juga di ProAd Communication sebagai copywriter dan juga di Pena Juara sebagai project manager, copywriter and social media specialist, juga sebagai copywriter and search engine optimization specialist. Kita langsung panggilkan saja Mbak Nahayu, silahkan. Halo, makasih banget Mbak Indri dan semua Hai. teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan gitu ya, aku akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan saya Nahayu Krisnawati, biasa dipanggil Nay gitu. Nah sebenarnya selain sebagai itu ya konsultan digital marketing, aku juga lagi ngedevelop media aku sendiri, namanya Cerita Sejarah Islam dan itu sekarang udah tayang di Spotify, Apple Podcast, dan YouTube gitu. Jadi memang aku selama ini suka juga di dunia media dan lagi ngembangin media juga. Nah, aku mau terima kasih banget ke Ikatan Alumni Astronomi untuk kesempatan pada malam hari ini karena sebelumnya gitu ya, aku juga aktif banget sebagai reporter di SMA dan kuliah waktu itu untuk media kampus gitu. Tapi ketika lulus memang kayaknya bukan rezekinya untuk kerja di bidang jurnalistik secara profesional gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bilang jurnalistik untuk astronomi itu bukan sesuatu yang asing ya, karena kan kita juga melakukan yang namanya jurnalistik astronomi gitu ya. Kita ngebuat suatu tulisan yang enak nih dikonsumsi untuk masyarakat awam dengan bahasa yang enak dan mudah dipahami gitu. Nah, kalau untuk jurnalistik secara umum gimana? Apakah hal yang udah kita pelajari di kuliah bisa kepake nggak sih di sana gitu ya? Nah, ini kita udah kedatangan tadi ya senior kita, ada Pak Anton nih di sini, nanti juga ada Pak Hasan lagi gitu. Nah, oh sorry, ini Kak Indri ya. Kak Indri mau sambutan dulu, boleh? Kak Indri langsung aja, nanti aku sambut lagi lanjutinnya. Oke, Nay, maaf ya tadi ada yang kelewat dari Ya, Ketua Ikatan Alumni Astronomi kita belum memberikan sambutan nih kepada peserta yang hadir malam hari ini. Makasih Ana ya, dipersilakan kepada Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Inday, terima kasih Mbak Nay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para Waalaikumsalam. hadirin alumni astronomi ITB semua yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan ini, baik melalui daring di Zoom. Cuma nanti kita akan merekam, bisa ditayangkan di YouTube. Mudah-mudahan para teman-teman yang tidak hadir mungkin bisa mengambil manfaat dengan menyaksikan di rekaman di YouTube nanti.
Saya Dewi, mewakili pengurus Ikatan Alumni Astronomi ITB, menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul pada malam hari ini untuk dapat menjalin silaturahmi antara sesama alumni mahasiswa astronomi ITB, baik senior maupun junior, dan juga dapat menjalin silaturahmi dengan adik-adik mahasiswi astronomi ITB. Mudah-mudahan sasaran audiens kita banyak yang hadir malam ini dari alumni muda dan juga adik-adik mahasiswa. Semoga hubungan IA Astronomi ITB dengan para alastro dan mahasiswa astronomi ITB semuanya dapat terjalin dengan baik dan dapat memberikan banyak manfaat. Selanjutnya, kami para pengurus Ikatan Alumni Astronomi ITB mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan apresiasi tinggi kepada para narsum yang bersedia membagikan pengalamannya dan pengetahuannya sebagai seorang alumni astronomi ITB yang berkiprah dengan gemilang dalam dunia media massa, sesuai dengan temanya malam ini, bulan ini. Terima kasih kepada Mas Hasan, kami haturkan yang telah bertahun-tahun hingga saat ini masih terus giat memotori media Republika. Kemudian terima kasih kepada Mas Anton William, teman saya sendiri juga di angkatan 2000-an awal, yang sejak lulus astronomi sudah terlempar ke dunia jurnalistik dan kini terus giat mengembangkan media informasi secara kreatif dan kontemporer. Tentunya kami dan para hadirin di sini tidak sabar mendengar pengalaman yang sangat berharga dari kedua narasumber kita malam ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nahayuk, alumni yang masih sangat muda, yang juga berkarya dalam dunia media massa dan informasi digital. Dan senang sekali alumni astronomi bisa mengembangkan podcastnya sendiri yang tadi Mbak Nai bilang ya. Semoga sukses ke depannya. Salam kenal Mbak Nai. Kami tidak sabar menantikan karya kreatif dari alumni-alumni muda astronomi ITB semuanya. Untuk malam ini kami mengambil tema astronomi dan dunia jurnalistik dalam bincang-bincang astronomi edisi kali ini. Karena rupanya tidak sedikit lulusan astronomi ITB yang berkarya dan dapat dibilang menjadi pemotor sukses dalam dunia jurnalistik ini. Selain kedua narsum di sini, sebut saja contoh lainnya adalah Pak Nino Kleksono yang kita mungkin sudah tahu lah beliau tokoh jurnalistik yang bertahun-tahun menjadi jurnalis dan pemret harian Kompas, lalu menjadi rektor UMN, yang mana merupakan Universitas Kompas ya, kita bisa menyebutnya demikian, yang menyelenggarakan sarana pendidikan seputar dunia komunikasi dan jurnalistik. Lalu ada Mas Zaid Wahyudi, di sini juga ada, alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa sharing juga pengalamannya ya Mas Zaid. Beliau astronomi 97 yang masih berbahagia menulis sebagai wartawan di Kompas dan tulisan bermutunya sudah seringkali menjadi acuan untuk kita semua, untuk masyarakat terutama dalam bidang astronomi di media massa. Dan dengan berkembangnya dunia informasi digital, tentu akan lebih banyak lagi lulusan astronomi yang akan berkarya dalam bidang ini. Kita sebut saja ada Langit Selatan dan sebagainya dan lain banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Maka di sini kami Ikatan Alumni Astronomi ITB sebagai wadah yang peduli akan anggotanya dan adik-adik mahasiswa berusaha menjembatani keingintahuan alumni muda maupun adik-adik mahasiswa yang mungkin tertarik dengan dunia jurnalisme ini. Dunia yang sudah sangat berkembang di era informasi digital ini, mungkin sebagai science communicator atau wartawan non-science. Semoga kegiatan ini bermakna, menyuguhkan manfaat yang dapat dipetik dari para hadirin, dan sengaja kami juga nanti tidak membatasi akses publik yang mungkin juga dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini, supaya kami juga dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa lulusan astronomi ITB dapat diandalkan untuk berkarya dalam bidang non-astronomi. Jadi tidak perlu ragu untuk mengambil lulusan astronomi ITB untuk bekerja dalam berbagai bidang dunia industri, pendidikan lah, media massa lah, dan sebagainya. Bahkan dunia marketing itu sendiri. Jadi lulusan astronomi ITB sudah harus bisa mumpuni dalam bidang astronomi itu sendiri. Namun, seorang lulusan astronomi ITB juga harus bisa beradaptasi dalam segala tantangan hidup dan dunia kerja.
dan membuktikan bahwa keilmuannya yang didapat dari bangku kuliahnya di Astronomi ITB dapat membekalinya dengan baik untuk berkiprah dan berkontribusi dalam masyarakat. Akhir kata, mohon diambil segala yang baik dari kegiatan hari ini dan semoga banyak kebaikan yang dapat dipetik dari acara bincang-bincang astronomi ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya dan tidak lupa kami juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada para hadirin yang menjalankannya. Mohon maaf lahir batin. Dan saya tidak ingin berlama-lama lagi karena para hadirin tentunya sudah tidak sabar untuk mendengarkan berbagai kisah pengalaman menarik dari Pak Hasan, dari Pak Anton, dan juga Mbak Nai. Terima kasih, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget Mbak Indri gitu ya. Tadi kita dapat highlight banget nih gitu bahwa lulusan astronomi itu bisa banget loh kita berkarya di bidang apapun termasuk jurnalistik ini. Nah, sekarang kita akan belajar nih dari pengalamannya Mas Anton gitu ya. Ini aku akan share screen sepak terjang Mas Anton di dunia jurnalistik selama ini. Aku izin share screen ya. Enggak, Mbak. Oke. Ya, ini kayaknya ada itu ya masalah di settingan laptop aku. Jadi aku minta maaf teman-teman. Aku akan ngebacain kurikulum vitae-nya untuk Pak Anton gitu. Nah, Pak Anton saat ini bekerja di uh, Kumparan gitu ya. Sekarang domisili di Jakarta dan lulus dari Astronomi ITB pada tahun 2008. Nah, setelah lulus Pak Anton ngelanjutin sebagai asisten manajer di Bandung International Summer School Astronomy sampai tahun 2009. Nah, setelah lanjut ke 2010 sampai 2015, Pak Anton berkiprah di PT Tempo Intimedia sebagai reporter dan editorial staff gitu ya. Nah, setelah jadi reporter tuh pada tahun 2015 sampai tahun 2016 pindah lagi ke media namanya liputan6.com gitu. Di sini Pak Anton lebih banyak untuk pegang data ya, lebih ke lead of data, monitoring. Di tahun 2016 juga, Pak Anton berkiprah sebagai Deputy Managing Editor for Special Report. Jadi memang di awal-awal nih setelah jadi reporter, Pak Anton lanjut untuk berkiprah di bidang data ya, data dan reporting, termasuk pembuatan infografisnya. Nah, lanjut ke 2016 sampai sekarang, Pak Anton mulai berkarir di Kumparan. Nah, kalau kita lihat sepak terjangnya Pak Anton nih, banyak banget gitu ya, Pak Anton ganti-ganti role di Kumparan bermula dari tahun 2016 sebagai managing editor. Terus setelah 7 bulan di sana, lanjut di tahun 2017 jadi head of retention. Di situ 7 bulan naik lagi jadi head of performance marketing pada tahun 2018. Nah, setelah tiga bulan jadi head of performance marketing, sekarang pindah jadi GM work marketing pada tahun 2018. Oke, thank you Mbak. Coba di share ke bawah lagi. Terus tadi ya kita udah ke managing editor di tahun 2017. Di Liputan 6 juga udah. Tolong ke bawah lagi Mbak Indri. Nah, ini ya di Tempo Intimedianya. Kalau kita lihat di sini ke atas lagi coba Mbak. Tadi aku udah ngerapiin filenya. Ke atas lagi. Sorry. Nah, di sini nih yang paling atas teman-teman. Ke atas lagi Mbak. Nah, kita cek gitu ya karirnya Pak Anton di Kumparan. Kalau kita lihat dari managing editor sampai ke GM Growth Marketing dari 2016 ke 2018 itu Pak Anton banyak banget gitu ya role yang diambilnya gitu dan kerennya Pak Anton bisa belajar dengan cepat dan naik ke role jabatan lebih tinggi dengan waktu yang cukup singkat gitu. Sampai di tahun 2021 itu Pak Anton udah berhasil jadi VP of Marketing dan di tahun 2022 sampai sekarang ini udah di Chief Marketing Officer gitu ya. Jadi Pak Anton bener-bener banyak terlibat di jurnalistik. Yang pertama tadi di reporting dan yang kedua tadi banyak terlibat di marketingnya. Nah, mungkin
ini kita bisa dapat banyak banget gitu ya pelajaran dari Pak Anton gitu ya. Selain tadi apa sih yang kita butuhkan sebagai seorang lulusan astronomi untuk bisa berkiprah di dunia jurnalistik, kita juga bisa belajar nih kayaknya gimana sih Pak Anton cara cepat untuk bisa naik level jabatan di korporasi gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku akan serahkan forumnya ke Pak Anton. Silahkan, Pak. Oke, thank you intronya Nay, Indri sama Bons. Aku juga mau ngasih ucapan juga buat Pak Hakim. Kayaknya Bona bisa kualat nih, 20 tahun lalu dikasih kuis, sekarang malah balik ngasih kuis Pak Hakim. Thank you juga buat teman-teman lain, ada Mas Zaid juga. Mas Zaid juga jurnalis ya, dan masih aktif juga di dunia jurnalistik sekarang. Kita juga nanti akan kasih banyak input yang bagus buat kitanya. Ya di malam minggu ini kita ngomong soal jurnalistik. Aku share screen dulu. Oke, sorry, ini aku agak mundur ke dua periode tahun 2000-an ya, karena ngasih konteks background kenapa kayak saya memilih untuk jurnalistik itu akan berbeda mungkin dengan pilihannya Pak Nino gitu di tahun 70-an, atau mungkin Mas Hasan di tahun 90-an, atau Mas Zaid juga di tahun 90-an. Mungkin kalau teman-teman bisa bayangin di awal tahun 2000-an gitu ya, mahasiswa astronomi itu kalau terkait dengan informasi yang beredar di luar sana itu belum berhadapan dengan masalah bumi datar ya. Bumi datar itu masih belum ada lah kira-kira waktu itu gitu. Yang masalah besar yang kita hadapi waktu itu ada soal moon hoax ya. Kemudian ada juga kalau kita ingat tahun 2003 kalau nggak salah itu ada Mars itu paling dekat ke bumi, dan itu dianggap sama masyarakat itu Mars akan sebesar bulan purnama waktu itu. Ini mempengaruhi pada akhirnya perbincangan anak-anak astronomi ya di awal tahun 2000-an. Dan perbincangan itu ketika belum ada sosial media ya, Facebook itu baru masuk tahun 2006, 2007. Sebelum itu zaman jadul kita masih diskusinya lewat mailing list, dan banyak di antara teman-teman mahasiswa astronomi yang di tahun 2000 itu jadi pengelola mailing list astronomi terbesar ya di Indonesia, namanya Astronomy_Indonesia. Itu jadi tempat diskusi atau sharing informasi yang paling rame tuh waktu itu di Indonesia. Dan memang modelnya masih nggak direct ya kayak sekarang, informasinya langsung instan. Waktu itu masih melalui email yang mungkin kita baru baca di sela-sela. Jangan bayangin kayak dulu email tuh langsung dapat push notif ke handphone, itu handphone masih zaman SMS. Jadi kita harus buka secara reguler emailnya untuk dapat informasi. Di luar dari itu, media yang paling berpengaruh mungkin kalau kita ingat di tahun 2000 itu adalah masih media cetak ya, terutama buat mahasiswa. Ada majalah, ada koran itu juga yang terkait dengan sains itu masih sedikit. Ada koran Kompas, ada koran Tempo, dan kalau saya sendiri waktu itu mendapat berkah dari koran Tempo, karena koran Tempo waktu itu baru lahir di Indonesia dan dijualnya murah tuh di kampus, cuman 1.000 udah dapat majalah tuh, bisa dibeli di siang hari biasanya kalau nggak salah di aula barat tuh. Nah, yang menarik di situ di koran Tempo ya, Kompas juga ya, Kompas, koran Tempo, Republika juga itu sudah mulai memperkenalkan, pertama rata-rata sudah punya rubrik sains sendiri, kemudian terbitan-terbitan ini tuh udah punya infografis yang mana itu mereka bisa menyajikan informasi-informasi rumit ya, yang terutama soal sains, soal berita politik itu dalam format grafis yang kemudian mudah dicerna. Nah, itu juga memberi dorongan juga, ketertarikan ke saya terhadap industri media. Nah, tapi ya saya sebagai mahasiswa waktu itu ya IP juga pas-pasan gitu ya.
lulusnya juga 6 tahun gitu. Saya ingat waktu itu tahun 2008 itu ada krisis subprime mortgage di US yang itu akhirnya menjalar ke seluruh dunia tuh. Ada global economic crisis akhirnya di tahun 2008. Waktu itu seluruh negara utara gitu ya, Eropa sama Amerika itu ekonominya jadi menyusut gitu ya. Dan ketika itu berita yang saya baca akhirnya adalah budget pertama yang di-cut dari negara-negara luar itu adalah budget sains gitu. Yang paling diingat kalau nggak salah waktu itu misalnya ESA gitu ya, dari itu berapa proyek presisiusnya mereka akhirnya harus ditunda tuh, pelaksanaannya, peluncuran satelit dan lain-lain. Atau kalau nggak salah ada observatorium di Amerika Selatan, itu akhirnya fundingnya dari Eropa sama dari Inggris akhirnya itu juga harus di-cut pelaksanaannya. Dan itu buat saya yang lulus tahun 2008 itu juga bikin saya berpikir lagi nih seperti apa nantinya saya akan hidup setelah lulus nantinya gitu. Nah dari situ ya mungkin textbooknya anak ini ya, anak astronomi kali atau anak sains gitu ya, saya akhirnya beralih ke mencari buku nih, referensi. Kebetulan waktu itu ketemu buku namanya Alternative Career in Science gitu. Ya, waktu itu ebook bajakan, masih zaman ebook bajakan waktu itu. Saya baca tuh semuanya, isinya itu. Dari situ ada berapa jenis karir ya yang ditawarkan. Kita belum berpikir waktu itu soal ada startup ya, kayak yang di tahun 2010-an ke sini gitu ya. Itu masih yang ditawarkan seperti dengan ilmu kemampuan kita untuk ngeriset, itu ada market research, technical writer, science communicator, banker standar lah ya. Kemudian ada jurnalis gitu. Dari segala opsi ini saya berpikir seenggaknya saya masih bisa, ya agak sombong dikit ya, masih bisa milih lah gitu dari opsi-opsi yang ada ini, mana yang lebih cocok dengan background dan minat saya sebelumnya gitu. Dan berhubung karena ketika kuliah itu udah sering ikut di Melis Astronomi Indonesia, juga baca setiap saat update informasi yang mungkin tiap hari. Kalau diingat waktu itu ada Astronomy Today, itu hampir tiap hari itu ada aja tuh teman-teman astronomi ya. Nah itu membuat saya ngerasa saya cenderung mungkin ke jurnalis. Tapi saya berpikir karir apapun yang saya pilih nantinya selain sesuai sama minat, saya juga pengen ketika ada di jurnalis itu potensi untuk berkembang ke bidang-bidang lain juga malah terbuka gitu. Jadi saya ngambil langkah catur di sini gitu. Nah saya pilih jurnalis waktu itu. Dan beruntungnya waktu itu ada setelah setahun saya memang ikut dibantu waktu itu kita bikin summer school ya di Bandung. Setahun kemudian ada tawaran lowongan dari Tempo sama Gatra gitu untuk jadi jurnalis. Nah saya langsung pikir nih, kalau Tempo udah punya rubrik sains nih gitu, Gatra juga punya rubrik sains, dan saya tertarik nih untuk jadi jurnalis sains gitu. Makanya waktu itu saya apply, beruntungnya saya keterima dua-duanya, dengan catatan mungkin saya juga agak ngetrik juga sedikit di CV. Jadi saya nggak nyebut saya sebagai lulusan astronomi, tapi saya menyebut diri saya sebagai lulusan astrofisika, karena astronomi ini agak complicated ternyata ketika kita ngobrol ke publik ya, karena sampai sekarang pun kalau saya ngomong lulusan astronomi pasti diminta ngeramal nih gitu. Nah saya pengen nge-cut itu, biarin ketika impresi awal di CV itu saya ubah aja jadi lebih mudah buat HR, saya ubah jadi astrofisika, jadi ada fisika-fisikanya dikit lah, ngerti matematik lah gitu. Nah akhirnya saya milih untuk masuk ke Tempo waktu itu. Nah di Tempo saya mulai masuk ke dunia newsroom ya. Dunia newsroom ini ternyata ya tentu saja buat lulusan sains gitu nggak terlalu banyak tahu soal bidang jurnalistik yang itu relatif dunia sosial ya gitu.
Nah, yang pertama yang saya dapati eh, ada sisi positifnya sebenarnya berada di newsroom. Jadi ketika saya masuk waktu itu angkatan saya berasal dari banyak background. Ada lulusan HI, misalnya ada lulusan politik, ada lulusan biologi. Itu beragam sekali gitu. Karena memang prinsipnya ketika di newsroom, ketika di media itu mereka sebenarnya membutuhkan orang yang dari beragam bidang. Tujuannya apa? Karena newsroom itu harus dibangun dengan kesadaran bahwa informasi itu yang mereka terima dan mereka olah nantinya itu harus melibatkan banyak bidang yang tadi saya sebut sebelumnya gitu. Itu kenapa itu cukup keberuntungan juga ya buat saya sebagai lulusan sains, bahwa ini bukan suatu yang ganjil sebenarnya berada di newsroom sebagai lulusan sains gitu. Nah kemudian tapi setelah ngerasa beruntung, saya juga ngerasa agak berkecil hati karena ternyata di awal ketika kita menjadi jurnalis itu biasanya dari karena ini media mainstream ya, media general gitu ya. Saya harus muter dulu ke banyak desk gitu. Saya pernah ngerasain ke politik, kriminal gitu, ekonomi gitu. Untungnya waktu itu saya deg-degan jangan sampai masuk ke entertainment karena saya nggak ada minat sama sekali di entertainment gitu ya. Nah saya udah muter di banyak bidang tadi itu karena dipaksa jurnalis itu untuk bisa, jadi kira-kira ada game-nya kira-kira begini, jurnalis itu diminta untuk tahu akan segala atau segala akan tahu. Jadi maksudnya gini, jurnalis itu diharapkan punya wawasan yang cukup luas untuk mengetahui semuanya. Tapi kalau sampai pun dia nggak tahu bidang itu, pada akhirnya dia akan belajar dan akan jadi tahu. Jadi tahu akan segala akan tahu gitu. Itu akan dilakukan biasanya kalau di siklus di media yang sifatnya general, yaitu mungkin prosesnya bisa 3 sampai 5 tahun sampai akhirnya kita bisa dapat penjurusan lah ya. Nah, saya sendiri masih ngincar waktu itu di sains dan teknologi di rubriknya di Tempo. Nah, saya masuk di Tempo waktu itu di awal tahun 2010, ada challenge juga bahwa media ketika itu masih bertransformasi ya dari media konvensional ke media yang mulai melek ke digital. Itu kenapa waktu itu wartawan diminta untuk bisa mengerjakan mulai dari koran gitu ya, produksi cetak sampai bisa memproduksi produk-produk digital gitu. Bahkan nanti ketika saya pindah ke Liputan 6, saya juga diminta untuk membuat liputan khusus yang mana itu paketnya nggak hanya tulisan tapi ada infografik, kemudian ada videonya sendiri gitu ya, video panjang gitu. Nah itu akhirnya berpengaruh bahwa pada akhirnya saya harus sebagai jurnalis harus bisa hidup di banyak outlet itu kayak cetak kayak majalah, koran, website, juga multi format mulai dari tulisan, infografik gitu ya, sampai ke video sekalipun gitu. Jadi itulah dinamikanya di newsroom. Nah terus mungkin saya juga bisa berbagi sebenarnya seperti apa sebenarnya peran dari lulusan sains, lulusan astronomi gitu ya. Kenapa perspektifnya dia itu dibutuhkan gitu. Ini saya mau kasih sampel. Jadi ada satu kejadian ketika saya di majalah Tempo. Waktu itu saya masih muter di beberapa outlet. Kebetulan waktu itu lagi di koran Tempo. Tapi ada teman saya senior saya di majalah itu, dia membuat tulisan bahwa ada pembangkit listrik tenaga hampa. Jadi kebetulan wartawan ini lulusan HI nih gitu. Lulusan HI, dan dia ya dengan newsroom itu sebenarnya punya proses usulan yang ketat sebenarnya. Jadi ketika kita mengusulkan sebuah berita sama redaktur atau redaktur pelaksana, itu biasanya di-challenge lagi. Entah kenapa usulan ini kemudian lolos gitu. Jadi ceritanya ada seorang penemu gitu ya, penemu di Malang, itu dia bisa menghasilkan listrik
dari kehampaan aja gitu. Jadi diceritakan bahwa dia punya alat kotak sebesar mungkin sebesar lemari es gitu ya. Itu kemudian bisa menghasilkan listrik yang bisa menghidupkan beberapa lampu lah. Ini lolos gitu. Kemudian jadi perbincangan. Kebetulan di Tempo sendiri waktu itu di rootnya kan orang ITB juga ya, Pak Bambang Harimurti. Dia kemudian dapat protes nih dari alumni ITB gitu. Ini gimana ceritanya nih? Ini melawan berita majalah Tempo waktu itu, kenapa bisa melawan hukum fisika nih soal kekalahan energi gitu. Dengan segala kepanikan yang terjadi di newsroom, akhirnya yang diminta untuk melakukan pengecekan ulang terhadap berita itulah saya yang diminta untuk datang saya kemudian dikirim ke Malang. Dan hasilnya waktu itu saya datang ke Malang, ini kira-kira nih hasil temuannya ya, barangnya. Bayangin barang yang dengan kabel yang ruwet seperti itu dianggap menghasilkan tenaga listrik. Nah, saya datang ke Malang, kemudian ya sedikit koboi lah ya, kita kebetulan kalau saya ini bapaknya Slamet, Embing, namanya Embing. Embing ini kemudian dia udah kabur nih, nyata dia tukang las yang tinggal di bengkel. Kemudian sudah kabur dari situ. Akhirnya saya beranikan diri untuk loncat aja ke dalam bengkelnya, tapi izin ke pemilik propertinya ya, dikasih izin. Ternyata setelah saya cek itu ternyata bahan-bahannya itu ada ya bahan-bahannya seperti bahan-bahan elektronik yang rangkaian elektronik yang benar ya, tapi kenyataannya itu bukan sirkuit. Yang kemudian setelah saya pelajari lagi, pasti ini ada sumber energinya gitu, sampai memang waktu itu dia ngetes dengan lampu ya, diceritakan oleh orang-orang bahwa lampunya bisa menyala. Nyata di bawah dari kotaknya itu ada kabel, yang kemudian kabel itu kalau kita tarik lagi itu sampai di belakang bengkelnya gitu, dan di belakang bengkelnya itu ada banyak aki gitu. Jadi dia sebenarnya menyalakan listrik itu lewat aki. Cerita-cerita kayak gini, ini contoh aja. Kemudian saya bikin berita di majalahnya itu jadinya nafsu besar tenaga hampa ya. Jadi memang membuktikan bahwa barangnya kemudian palsu gitu. Dan di sini saya ngerasa bahwa setelah kejadian itu ya, pandangan dari ketika orang-orang yang dari rubrik sains sekalipun itu pertama masih mungkin untuk salah, dan mereka kemudian menjadi semakin butuh supply dari orang-orang yang memang backgroundnya sains gitu ya, untuk bisa memvalidasi informasi-informasi yang ditemukan di lapangan, atau punya sikap skeptis aja tuh sama informasi yang dari lapangan. Saya waktu itu akhirnya dipercaya lebih lama di rubrik sains gitu ya. Saya menulis luas sekali di bidang sains, mulai dari arkeologi, biologi, neuroscience gitu. Itu semua akhirnya saya harus kerjakan dan harus pelajari sendiri-sendiri. Nah, sekaligus saya juga kemudian jadi tahu, karena kemudian saya punya kontak kemudian dengan orang BPPT gitu ya, bahwa kasus-kasus seperti Embing ini ternyata banyak banget di BPPT. Jadi per hari itu mereka bisa menerima sampai 10 orang seperti Embing gitu ya, untuk presentasi temuan-temuan baru mereka yang biasanya kaitannya dengan energi ya. Tapi rata-rata case-nya ya fake seperti Embing ini. Nah, kemudian ada balik lagi ke soal yang tadi, bahwa di banyak media-media yang sudah maju itu membutuhkan infografik sebenarnya untuk memudahkan mereka bercerita gitu. Dan kebetulan saya dari background astronomi gitu ya, kita kan punya banyak sekali ya model visualisasi, entah itu galaksi misalnya. Kita bisa menjelaskan sebuah objek langit dalam berbagai rentang spektrum dengan cara visualisasi yang unik lah gitu. Nah, itu pada akhirnya saya pakai lagi, karena ketika membuat rubrik sains itu diharuskan membuat infografik. Saya belajar banyak dari model-model yang dibikin oleh astronom. Ini bukan bikinan saya, kebetulan yang saya bikin di infografik entah itu di majalah atau di koran tuh agak sulit diakses sekarang di Tempo. Tapi saya bisa bayangin biasanya effort yang dikeluarkan untuk memvisualisasikan sebuah informasi itu bisa seperti inilah kira-kira prosesnya di
di media gitu. Dan biasanya sebagai catatan juga, biasanya rubrik sains itu kalau di media-media nasional itu biasanya rubrik yang paling banyak dibaca. Kayak di koran Tempo itu rubrik yang paling banyak dibaca itu adalah si rubrik sains dan teknologi ini gitu. Dan itu bikin kita semakin terpacu untuk bisa ngasih informasi yang bagus dan visualisasinya bagus seperti ini. Nah, di luar dari itu, di luar dari tugas saya untuk melakukan fungsi jurnalistik, di media sendiri itu kan sebagai sebuah kita harus pandang sebagai sebuah industri ya, yang mana itu dia ketika masuk ke dunia digital itu punya informasi yang jauh lebih kaya dari media cetak gitu ya, dan informasinya instan. Akhirnya saya punya periode entah itu di Tempo atau di Liputan 6 untuk bisa mengolah informasi dari Google Analytics gitu, informasi pasar gitu, yang kemudian kita bisa pakai untuk optimasi performa sebuah website gitu. Konten mana yang harus kita bikin keesokan harinya itu bisa kita tentukan salah satunya dari data-data readership sehari sebelumnya gitu. Nah, di sini saya juga sebagai lulusan astronomi gitu ya, lulusan sains, itu punya kemampuan yang lebih bagus lah untuk membaca data dibanding sama teman-teman yang lain. Jadi walaupun backgroundnya walaupun tugas saya adalah jurnalis, tapi ketika di challenge untuk menganalisis data seperti ini, saya bisa melakukannya dengan baik gitu. Itulah kenapa sebelum saya selesai di Tempo, saya masih diminta untuk pengembangan produk-produk digitalnya Tempo dengan cara mengolah informasi seperti ini. Ini juga visualisasi saja ya. Nah, mungkin sedikit keseruannya aja. Saya walaupun awalnya punya cita-cita untuk tetap di jalur astronomi ya, mungkin pada akhirnya saya nggak bisa stay di bidang ini. Tapi selama selama menjadi jurnalis, saya juga berkesempatan untuk melakukan liputan-liputan yang kaitannya dengan astronomi. Dan saya cukup bangga karena saya bisa melakukan sesuatu yang saya sukai, entah itu traveling, entah itu melakukan observasi astronomi, atau misalnya di sini saya ikut peluncuran roket SpaceX gitu ya. Itu dibayarin orang nih, dibayarin media nih, dibayar media sendiri untuk melakukan sesuatu yang kita senangi. Yang di kiri ini kreditnya ke Langit Selatan. Ini saya nggak nemu fotonya. Waktu itu liputan gerhana matahari total di Maba di Maluku Utara. Kemudian yang di kanan ini saya bareng sama jurnalis Kompas ikut di peluncuran satelit milik Indonesia Nusantara 1 pakai roketnya SpaceX. Saya cukup bangga bisa melihat langsung roketnya langsung di landasannya gitu, dan itu sangat jarang lah orang bisa punya akses ke situ. Nah, mungkin itu juga kesenangan kita untuk menjadi jurnalis ya. Kita punya akses ke orang-orang penting atau ke tempat-tempat penting yang nggak bisa ditembus oleh orang-orang biasa ya, dan itu bisa menjadi buat saya sih kebanggaan, kepuasan sendiri gitu, punya akses seperti itu. Nah, challenge-nya apa sih ke depan? Yang saya ceritakan tadi itu terus terang saja untuk di media yang sekarang itu udah ketinggalan zaman gitu. Kalau tahun 2015 saya masih ingat waktu itu ada jurnalis Kompas yang bilang bahwa ini tuh senjakalanya media cetak gitu. Padahal saya ngerasa bahwa tahun 2016 sekalipun itu bukan lagi senjakala media cetak gitu. Kita udah berhadapan dengan senjakalanya media online. Media online itu maksudnya portal berita gitu ya. Karena portal berita ini udah mulai dilahap sama waktu itu sosial media ya. Sosial media yang sekarang bahkan lebih signifikan lagi. Mungkin orang lebih sosial media itu udah dilahap lagi oleh yang namanya platform untuk sharing video kayak TikTok gitu atau kayak YouTube gitu. Nah, yang jadi catatan di challenge di dunia jurnalistik sekarang adalah portal berita itu bukan lagi menjadi informasi pertama ketika orang menemukan untuk mencari informasi. Orang sekarang mencari informasi pertama kali justru di sosial media atau video sharing platform tadi itu. Tapi beruntungnya karena media itu menyediakan informasi, berkomitmen ya untuk menyediakan informasi-informasi yang kredibel, tetap yang namanya informasi utama itu tetap dari media. Jadi di satu sisi ada
ada kelemahannya di mana sudah tidak lagi menjadi sumber informasi pertama, tapi dia masih menjadi sumber informasi utama. Kalau kita ngelihat ada informasi yang agak-agak aneh di sosial media, pasti pikiran pertama kita akan ngecek ke media kredibel gitu. Jadi itu challenge sekaligus opportunity buat media ke depannya. Nah, challenge berikutnya yang saya rasakan adalah kedatangannya AI ya. Dengan knowledge yang dipunya sama AI, dia bisa menyediakan informasi, entah itu informasi trivial yang sifatnya lebih cepat, lebih akurat, mungkin lebih akurat gitu ya. Asalkan nanti dicek lagi sama manusia gitu. Artinya apa? Ini akan jadi challenge sendiri untuk mungkin jurnalis pemula gitu ya, karena jurnalis pemula selama ini kan yang diandalkan adalah selain kemampuan untuk reportase, observasi dan lain-lainnya itu adalah kemampuan untuk menulis. Banyak sekarang harus diakui banyak media-media media nasional sekalipun itu udah menggunakan AI untuk memproduksi berita-berita yang sifatnya trivial. Akhirnya ada dua jenis jurnalis akhirnya yang di awal yang kemudian saya ketahui ya. Pertama memang jurnalis yang berlaku sebagai reporter, satu lagi adalah sebagai content writer. Content writer ini yang kemampuannya hanya menyadur menyadur informasi dari buku gitu atau dari website, itu rentan sebenarnya diambil oleh AI. Sedangkan yang namanya reporter yang kemudian dia datang langsung ke lapangan mencari informasinya ke narasumber utama, kemudian cek and recheck lagi ke narasumber lain, itu masih dibutuhkan. Dan di sisi lain AI sebenarnya bisa kita gunakan oleh para jurnalis mulai yang awal sampai yang udah senior sekalipun, itu sebenarnya untuk bantu riset, mulai dari pembuatan kerangka untuk menulis, itu juga sudah bisa dilakukan oleh AI. Jadi ini sama dengan yang tadi ya, challenge sekaligus opportunity. Mungkin saya juga kasih sedikit anekdot juga ya. Di beberapa waktu lalu ada teman saya penulis dari Jogja yang kemudian dia mencoba untuk membuat kolom opini dan dikirim ke media nasional, dan ternyata dan dia membuatnya pakai AI ya, dia instruksi AI untuk pembuatan kolom opini itu. Setelah dengan sedikit editing yang dia lakukan, dia kirim ke medianya dan kemudian diterima gitu. Jadi itu challenge juga buat media, bahwa pada akhirnya user-user yang ada penulis-penulis yang ada di luar sana atau orang-orang yang mungkin berlaku seperti jurnalis di luar sana bisa membuat konten yang sulit dibedakan lagi nih dengan yang dibuat oleh jurnalis. Nah, mungkin itu juga sebagai penutup saya, mungkin nanti kita bisa diskusi soal ini. Sama mungkin saya juga kasih tahu sedikit, karena tadi pas introduction oleh Nay, saya kan sekarang posisinya di marketing. Nah, memang mungkin saya bisa jelasin juga bahwa di 5 tahun terakhir ketika saya di Kumparan itu awalnya memang masuk sebagai jurnalis, tapi dengan kebutuhan ada big data gitu ya, kebutuhan untuk growth hacking, itu ternyata skill kita sebagai yang punya background science itu lebih dibutuhkan. Itu kenapa sejak 5 tahun terakhir saya kemudian agak ditarik ke dunia marketing, karena digital marketing terutama ya, itu membutuhkan orang yang bisa menganalisis data yang banyak dari media yang kemudian bisa dipakai untuk pertumbuhan dan perkembangannya media. Itu kenapa sekarang saya juga masuk di marketing. Mungkin itu saja ya dari saya, mungkin nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Oke, makasih banget untuk Pak Anton. Tadi ada beberapa hal yang aku take note. Yang pertama, untuk teman-teman, kalau nggak pengen dikira tukang ramal, kalau mau ditanya apa jurusannya, bilangnya astronomi dan astrofisik gitu. Karena kalau cuma astronomi biasanya ditanya zodiak gitu. Nah, terus yang kedua tadi, sebenarnya ketika kita belajar hal yang spesifik itu bukan berarti membatasi diri kita gitu ya. Justru itu bisa jadi suatu nilai tambah supaya kita bisa lebih menonjol di bidang-bidang tertentu. Nah, ini juga aku mau ngasih testimoni nih, kayak misalkan aku kan sekarang juga di performance marketing ya.
ada kaitannya lah dengan apa yang dilakukan Pak Anton gitu ya, kayak ngelihat data, analisis dan lain-lain gitu ya. Dan memang ketika kita udah digembleng banget tuh sama statistika waktu kuliah, kita tuh dibanding dengan partner kerja yang lain, kita jadi lebih gampang tuh untuk nganalisis data dari result marketing yang kita lakuin tuh waktu itu. Terus kalau untuk di media gitu ya, kan sekarang aku ngelola itu ya, media sejarah kan, sejarah Islam gitu. Kalau kita cuma fokus ke hal umum, mungkin kalau sejarah ya kita cuma bisa ambil hikmah sehari-hari gitu. Tapi ketika kita menggunakan juga kapabilitas kita sebagai seorang saintis, kita bisa nih mengkombinasikan hal sejarah yang terjadi di masa lalu dan kita kaitkan juga dengan hal saintis yang masih ada hubungannya di masa kini gitu. Jadi memang jangan berkecil hati, karena sebenarnya hal tadi ya spesifik yang kita pelajari itu bukan sebuah eh, hambatan, tapi malah itu sebuah hal yang bisa kita jadiin keutamaan dari apa-apa yang kita lakuin gitu. Nah, untuk pertanyaannya di-keep dulu. Nanti kita akan dengerin dulu pemaparan dari Pak Nur tadi gitu ya. Nanti di akhir juga akan ada pemilihan pertanyaan terbaik. Jadi diwanti-wanti ya teman-teman, disiapin pertanyaannya gitu ya. Karena akan diumumkan juga pemenangnya di akhir gitu. Nah, selanjutnya aku akan bacain dulu kurikulum vitae dari Pak Hasan Murtiaji gitu ya. Aku akan share linknya dan aku mau minta tolong nih ke Mbak Indri atau siapapun untuk ngebuka filenya gitu. Aku share ke chat ya. Aku mau minta tolong untuk dibantu screen karena kayaknya tadi aku nyoba masih terkendala untuk share screen. Ya, nanti kita bantu. Oke. Oke. Udah dikirim yang mana ya? Oke, udah dikirim. Linknya ada di chat. Iya, betul. Belum ada ya? Nanti teman-teman kalau misalkan oh aku ada pertanyaan tuh tapi takut lupa, nanti dikirim ke grup aja nggak apa-apa gitu. Bukan ke grup, sorry, dikirim ke chat juga nggak apa-apa gitu. Diketik dulu tuh di chatnya. Nah Sudah ini ada? udah ada. Nah ini kita akan simak pemaparan dari Pak Nur Hasan Murtiaji. Siapa sih Pak Nur Hasan Murtiaji? Dari Pak Hasan ini sekarang domisilinya di Jakarta Selatan ya. Dan lulus dari Astronomi ITB pada tahun 2001. Nah bahkan kalau untuk pengalaman kerja sebelum lulus pun Pak Hasan ini udah cukup berkiprah ya. Yang pertama di tahun 1999 udah jadi konsultan di PT Raka Matra sebagai entry project ya di Kota Baru Parahyangan. Terus lanjut ke tahun 2000 sebelum lulus juga udah jadi project homepage of Observatorium Bosca. Terus di tahun 2001 sampai sekarang nih setelah lulus ya dari Astronomi ITB lanjut kerja di PT Republika Media Mandiri. Nah, untuk di PT Republika Media Mandiri juga Pak Hasan udah nyoba banyak posisi gitu, mulai dari 2006 sebagai front page editor, lanjut ke asisten managing editor, terus deputy managing editor, lanjut lagi di 2016 sebagai deputy chief editor, dan terakhir di tahun 2023 sampai sekarang ini jadi di operational director. Jadi kalau kita bandingin juga nih sama Pak Anton gitu ya, kalau Pak Anton kan tadi mostly banyak di marketing ya, data dan lain-lain gitu. Tapi kalau Pak Hasan Murtiaji ini lebih banyak di kerja sebagai tim jurnalistiknya gitu ya, reporter, editing dan lain-lain. Next. Nah, tadi ya selama bekerja juga Pak Hasan banyak melakukan training dan reporting gitu. Misalnya kalau untuk training di tahun 2005 ada 2 training, workshop wartawan pasar modal di Bursa Efek Jakarta dan workshop media digital di NTU Singapura gitu. Di 2008 juga ada workshop media digital di NTU Singapura. Terus 2010 lanjut pelatihan wartawan utama, 2008 Singapura, dan terakhir di tahun 2018 juga berkesempatan jadi speaker di Palestine Media Forum Istanbul, Turki gitu. Jadi selama ini nggak hanya ikut training juga tapi juga mentraining juga gitu. Dan selama berkarir juga udah berkiprah nih untuk terjun ke lapangan dan membuat reporting gitu. Nah, seperti misalkan di Desember 2002 ngikutin milad gerakan Aceh Merdeka, lanjut ke 2010 di reporting at Gaya Palestina. Ya, ini seru banget ya bahasan gitu ya kalau ngelihat dinamikanya, walaupun agak ngeri ya kalau untuk di Palestinanya sendiri. Terus lanjut lagi di September 2013 lanjut ke Hajj Staff at Media Center Haji. Nah ini tadi
kalau kita lihat nih tadi ya antara Pak Anton dan Pak Hasan rada beda ya sepak terjangnya gitu. Kalau Pak Anton kayaknya tadi lebih banyak di office-nya ya atau beberapa kali ke medan berita gitu ya. Tapi kalau Pak Hasan tadi benar-benar banyak berkecimpung di media dan medan beritanya gitu. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita dengerin pemaparan dari Pak Hasan. Silahkan, Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator ya, Mbak Ayu. Dan tadi Mas Anton juga sudah mengawali. Terus tentunya Mbak Bona selaku Ketua Ikatan Alumni. Dan ternyata di sini ada para senior ini, ada Pak Hakim, ada Om Ferry, waduh. Ini ada Mbak Vita. Kalau saya lihat daftarnya ada Mas Zaid juga ini. Ada Ibu April nih. Ada Mbak Esta, ada Mas Zaid ya. Ada Ada Mbak Meta tadi. Teh Maria nih. Wah, ini lengkap nih sebenarnya lebih ini nih lebih afdol ya, lebih ini kalau teman-teman nih. Dan tadi Mas Anton sebenarnya sudah cerita panjang lebar tinggi ya, udah volume gitu. Jadi udah cukup banyak lengkap sebenarnya kalau terkait uh, dengan bagaimana seorang wartawan bekerja. Tapi tadi mungkin ada sedikit penjelasan dari terkait dengan paparan apa tadi CV ya. Yang CV yang tadi saya tulis itu sebenarnya yang saya tulis juga pas lagi melamar ke Rebecca dulu. Utamanya yang proyek Kota Baru itu sebenarnya bukan proyek beneran begitu ya, tapi saya ikut-ikutan aja waktu itu diajak Arya, Jurustiara Arya. Waktu itu ada apa ngukur apa itu namanya Sandayal ya, yang ada di Kota Baru Parahyangan tuh kan. Nah, cuma agak lupa ceritanya. Pokoknya kemudian sama Arya ini diajak lah gitu pokoknya jadi tim itu dan kemudian saya tulis aja itu sebagai sebagai portofolio gitu ya. Terus kalau yang Bosca itu sebenarnya kayaknya diajak Om Ferry kayaknya ya. Lupa deh waktu itu. Dan kebetulan pas tes masuk Republika dulu ada 7 tahapan tes gitu ya. Itu pun saya secara nggak sengaja karena sebenarnya waktu itu lagi nunggu penerimaan CPNS ya di Lapan Watu Kosek gitu. Pak Bambang Setiadi Pak tapi karena waktu itu baru baru apa tuh namanya krisis moneter ya 2001 sehingga penerimaan CPNS itu kayaknya agak sulit kalau tidak ada yang waktu itu kalau tidak ada yang resign gitu terus tidak ada yang pensiun atau tidak ada yang meninggal maka proses CPNS itu kayaknya akan lama gitu ya. Oh, waktu itu sama Mbak Vita juga tuh nggak salah. Tapi kita magang ya sama Mbak Vita waktu itu magang di 8 waktu kalau saya Vita 93. Eh, terus kemudian ada temen kos-kosan di Sekeloa waktu itu ngasih koran Republika sambil apa koran Republika terus iseng-iseng saya isi aja dipanggil gitu ya. Pas dipanggil ternyata yang mewawancarai saya itu ada 2 orang. Pertama pemretnya yang pertama bernama Tommy Tamtomo, yang kedua ada namanya Nasin Masalah gitu ya, senior juga. Nah, yang Tommy Tamtomo ini ternyata pas pertama kali saya duduk, kamu dari astronomi? Iya Pak. Kamu belajar apa? Ini. Kamu kenal sama ini, yang ternyata seangkatan sama Mas Tommy inilah gitulah. Mas Tommy ini ternyata FT 82 apa 84 ya, saya agak lupa. Nah, Mas Tommy ini ternyata juga Pemret di Republika. Kalau tadi Mas Anton cerita pas lagi di Tempo ada Mas BHM ya, Bambang Harimurti yang juga alumni ITB, FT juga nggak salah ya, BHM FT juga. Di Republika juga ada alumni FT juga yang jadi pamret juga. Saya nggak tahu apakah Mas Tominya itu kasihan sama saya gitu sehingga saya kemudian diterima lah gitu ya, diterima di Republika gitu. Ya kemudian mengalamilah masa-masa di mana
saya harus menjalani sebagai seorang reporter beneran gitu ya. Saya mungkin izin share ya, izin share apa sih yang yang dilakukan oleh seorang wartawan nih sebenarnya sih. Yang sebenarnya itu yang dilakukan oleh wartawan itu juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau saya karena merasa masih menjadi bagian dari astronomi, ketika misalkan diminta untuk menyampaikan materi-materi begitu terkait jurnalistik maupun yang lain, itu saya selalu menyertakan gambar-gambar yang ada korelasinya dengan astronomi. Jadi biar saya juga masih ingat gitu dengan astronomi. Karena menjadi wartawan itu terus terang membuat semua ilmu astronomi saya hilang, Pak Hakim sama Mas Ferry. Mohon maaf tuh Bang Ferry. Eh, apa namanya hitung-hitungan dulu yang itu udah hilang semua deh pokoknya, karena harus di brainwashing ketika menjadi wartawan itu untuk di brainwashing. Intinya kalau kalau di kami di Rubrika itu kita ingin menghasilkan konten yang baik gitu ya, tapi menghasilkan impact yang bagus, yang luar biasa. Uh, Kemudian, kok nggak berhasil ya? Iya, jadi kalau wartawan itu sebenarnya isinya, sorry, bukan wartawannya, tapi di profil perusahaan pers, tadi mungkin juga udah disinggung sama Mas Anton ya, itu sebenarnya nggak cuma wartawan. Kalau wartawannya itu sebenarnya kira-kira beginilah, redaksi itu ada jurnalisnya, ada wartawannya gitu ya, kemudian ada jurnalis foto, ada jurnalis video begitu. Terus kalau sekarang kesini-kesini itu muncullah podcaster gitu, muncullah streamer. eh, kalau di live TikTok itu yang bisa cekrek 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 lah, itulah di antara yang streamer itu maksudnya itu. Kalau yang belanja belanja online itu, nah itu streamer itu. Nah itu kemudian ada orang-orang yang ngurusin sosmed gitu ya. Tadi Mas Anton juga cerita bagaimana di era digital sekarang teknologi konten konten jurnalistik itu mengikuti teknologi yang berkembang. Teknologi yang berkembang, kalau dulu mungkin era konvensional, yang namanya media platformnya adalah radio, TV gitu ya, majalah, tabloid, koran gitu ya. Nah, tapi sekarang ternyata semua platform digital itu bisa menjadi konten informasi. Eh, ya di antaranya seperti ini. Kalau di redaksi itu timnya kira-kira seperti ini. Di semua media mainstream lah gitu. Ada orang-orang yang berfungsi sebagaimana yang ditulis di sini. Kemudian kalau yang lain sebenarnya di profil perusahaan pers itu ada marketingnya. Tadi kalau Mas Anton mungkin sekarang lebih banyak di marketing ya, meski sebelumnya pernah di jurnalistik, ya di antaranya ada eksekutif gitu, sales eksekutif digital marketing. Nah sekarang yang memang lagi banyak dibutuhkan adalah digital marketing, karena di sini nanti banyak menyangkut dengan dunia eh, AI gitu ya, big data dan seterusnya, SEO, tagging dan seterusnya. Itu sangat menentukan bagaimana sebuah perusahaan itu mendapatkan revenue. Mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin bertanya-tanya, sebenarnya perusahaan pers itu dapat duitnya dari mana sih gitu ya. Ya misalkan kalau kayak kami Rubrika yang berbasis media online begitu, dan di sosmed, di sosial media, di platform sosial media, ya mungkin bertanya-tanya dari mana sih revenue-nya. Nah, revenue-nya itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Pertama, mendapatkan iklan secara programatik gitu ya. Artinya kalau teman-teman mungkin kalau ngeklik berita di Buka.id, di Buka online gitu, maka sebenarnya secara tidak langsung teman-teman itu menyumbang eh, apa menyumbang pendapatan buat kami. Macam-macam yang pemasukan itu berasal, bisa bisa aja ketika klik itu berarti di situ kan biasanya suka muncul pop up gitu ya, atau di kanan kiri ada gambar gitu ya. Nanti kalau diturunin ke bawah itu suka ada banner gitu. Itu sebenarnya adalah iklan yang dipasang secara otomatis, misalkan lewat kalau agensi agensi iklannya, misalkan kalau Google AdSense gitu ya, macam-macam sih, ada Freeport, ada Anyman dan seterusnya lah gitu. Dari situ sebenarnya ketika ketika ada user yang kemudian mengklik berita terus kemudian turun ke bawah ada impresi, itu
ada lihat berita itu, ada lihat iklan itu kanan kiri dan seterusnya, sebenarnya si pihak media online-nya itu mendapatkan revenue dari iklan programatik. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapatan dari mana lagi? Ya dari iklan secara langsung, direct gitu ya. Misalkan Pertamina dia punya program terkait apa misalkan CSR gitu ya, penanaman pohon reboisasi di mangrove gitu ya. Dia butuh publikasinya dalam rangka apa ya, supaya mereka terlihat bekerja lah misalkan seperti itu. Nah itu kan butuh butuh ditampilkan gitu ya, supaya orang banyak tahu. Di antara untuk ditampilkannya ya di media online, media mainstream. Nah ketika tayang di kami dalam bentuk berita gitu misalkan editorial, atau dalam bentuk fotonya muncul, atau mungkin kegiatan muncul di kanan kiri dari sebuah halaman media online, atau mungkin di sosial media juga foto-fotonya. Nah, itu sebenarnya Pertamina-nya membayar ke kami, membayar ke media mainstream. Nah, itu dari situ pendapatannya. Nah, kemudian yang lain, kalau di sebuah media pers itu ada namanya divisi event and promotion ya. Jadi membuat aktivasi event organizer sebuah kegiatan, misalkan apa eh, investor summit misalkan ya, investor summit yang itu dibiayai oleh, bukan dibiayai ya, disponsorin gitulah oleh Kementerian Keuangan misalkan, karena Kementerian Keuangan punya kepentingan untuk merumuskan sebuah kebijakan dan mempublikasikan seluas-luasnya. Maka biasanya Kementerian Keuangan itu menggandeng pihak ketiga sebagai pelaksana acara. Nah, pelaksana acara itu biasanya dilakukan secara tender. Nah, media sebagai perusahaan pers yang punya izin untuk melakukan MICE ya. MICE itu event untuk bisa melakukan apa dia memiliki izin untuk melakukan event organizer gitu. Maka dia daftar, kemudian ikut lelangnya, dan ternyata kemudian menang, maka media itu kemudian situ dapat margin lah dari pelaksanaan sebuah investor summit tadi misalkan. Nah, di sini tentunya ada orang-orang yang organizer timnya gitu ya, desain outnya dan seterusnya. Jadi cukup beragam. Kalau tadi cuma redaksi, sebenarnya di situ ada tim yang lain. Ini gambaran kasarnya aja, kira-kira seperti ini. Lebih detailnya mungkin akan lebih complicated. Di setiap perusahaan pasti perusahaan pers akan memungkinkan untuk berbeda-beda. Nah, kalau di IT division udah pasti ya. Kalau sebuah media mainstream ya, utamanya mainstream, itu pasti punya divisi IT-nya. Nah, divisi IT ini eh serius tuh orang yang dibutuhkan. Jadi memang maksud serius itu orang yang memang paham programming gitu ya, jaringan gitu ya, big data, AI dan seterusnya. Uh, uh, karena untuk mengembangkan website itu dibutuhkan keahlian mereka-mereka ini. Bahkan beberapa media itu bisa melakukan uh, rekayasa lah begitu ya, seolah-olah dibacanya banyak gitu ya. Jadi ketika di ranking oleh sebuah tools, misalkan ada namanya toolsnya itu untuk meranking jumlah views gitu, pembaca di sebuah media, Semrush atau similar web, itu nilainya tinggi gitu ya. Padahal sebenarnya itu dilakukan dengan menggunakan duplikasi di mesin. Jadi ada mesin komputer yang jumlah banyak dan mungkin tersebar di beberapa negara, seolah-olah baca banyak. Padahal sebenarnya itu rekayasa saja. Itu memungkinkan dilakukan. Nah, apalagi kalau sekarang era digital sosial media, itu beberapa media mainstream itu udah punya tools untuk rekayasa di sosial media. Mau bikin trending topik itu bisa dibikin gitu. Mau trending topik di Twitter ya, itu bisa dibuat. Itu tidak harus kemudian organik orang-orang yang melakukan, tapi by mesin pun bisa. Kita sejumlah media itu pasti nggak pasti ya. Jadi sebuah media itu punya punya mesin yang bisa melakukan rekayasa di sosial media. Mau di Instagram kelihatannya dibaca banyak orang, dikomenin sekian ratus gitu ya. Pas dicek komennya satu-satu di atas, ternyata di paling atas misalnya komennya, di bawah di komen yang ke 100 ternyata sama, atau di komen yang ke 50 sama dengan yang 100, nah, berarti itu mesin itu. Itu ada kemungkinan yang melakukan itu, melakukan komen itu adalah mesin yang memang dibuat. Jadi seakan-akan kalau dia mungkin masang iklan gitu ya, ada klien yang kemudian masang iklan di misalkan di IG, viewsnya, likesnya banyak, dan kemudian komennya juga banyak. Nanti dicek aja itu
apakah organik atau tidak, komen atau like saya itu dengan cara diantaranya seperti tadi. Nah, itu kalau tidak dilakukan oleh orang-orang yang punya background dunia IT, eh, tentunya astronomi diantaranya yang juga familiar dengan user friendly dengan IT, karena dulu saya lupa tuh Om Ferry atau Pak Hakim tuh belajar apa tuh namanya, Pascal ya, bahasa Pascal apa bahasa Pascal, C++ Pascal, betul, gitu ya, betul. pas Iya, ya bahasa C++. Tapi sekarang sudah lupa juga, nggak ingat gitu. Kalau bahasa Jawa masih ingat, tapi bukan bahasa Java ya. Kalau bahasa Jawa masih ingat. Tapi kalau udah Ada bahasa-bahasa typo itu programan, ya nah, kalau sekarang Pak Hakim. kenapa? iya, Pak Hakim tuh guru Kalau saya tuh. teman-teman Pak boleh. Hakim tuh ya guru saya ngajarin itu programming dulu itu. Astronomi Eh, komputasi ya. Hmm. Askom, gitu Askom, betul Askom. Askom. Iya, iya, Askom, betul. Astronomi Eh, Komunikasi. Tapi sekarang udah pada lupa Hasan, Pak Hakim, mohon maaf. Pak Hasan saya Terus mau ya, nge-reminder juga kalau waktu untuk presentnya masih 10 oke, menit lagi. Karena kita ada oke siap. keterbatasan waktu. Iya, Oke, saya percepat ya. iya, Percepat. makasih Kemudian Pak. ada HRD Finance, akunting legal dan seterusnya lah. Jadi teman-teman macam-macam ya. Nah, jadi termasuk influencer yang sosial media gitu ya. Ini ada YouTuber sendiri, ada KOL KOL gitulah. Facebooker, ada selebgram, ada Twitter, TikTok itu biasanya media punya relasi lah dengan orang-orang seperti itu dalam rangka untuk ininya. Jadi makanya kemudian cakupan kompetensi dari sebuah perusahaan pers itu atau seorang wartawan itu bisa macam-macam nih, bisa dari astronomi sampai orang yang punya background olahraga di IKIP misalkan ya. Sorry, sekarang itu namanya Mas Arya itu apa? Dosen di IKIP. IKIP itu sekarang namanya? UPI. UPI. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia ya, UPI. Nah ini diantaranya selalu saya sampaikan nih kalau kita kasih materi, saya masih singgung-singgung astronomi lah yang saya ingat. Nah, ini di antara penyampaian bagaimana menyampaikan sebuah informasi. Sekarang tadi Mas Anton juga menyampaikan tidak melulu kemudian dalam bentuk teks, tapi bisa dalam bentuk desain. Ini di antara desain yang kami bikin dan itu mendapatkan penghargaan dari Wanifra. Wanifra itu eh, lembaga eh, media cetak yang kemudian memberikan penghargaan di tingkat Asia Pasifik. Nah, juga di antara yang mendapatkan begini, yang kiri itu ketika ada paus yang terdampar ya, kita dapat dapat medali emas, dan yang di kanan itu kita yang ketika ada kabut asap ya, sorry, kebakaran asap yang di Sumatera dan di Kalimantan itu kita gambarkan begini dan ternyata kemudian diapresiasi. Nah, ini diantaranya. Nah, termasuk sekarang kalau tadi Mas Anton juga menyampaikan eh, ya media sekarang ya bisa mungkin sebuah sebuah konten itu tidak melulu dalam bentuk yang diam gitu ya, tapi bisa sebuah informasi yang bergerak gitu ya, pesan grafik atau videografis dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh saja, saya lanjut. Nah, kalau ini tadi Mas Anton kan cerita-cerita pengalaman dari wartawan, ini juga saya wartawan waktu di Aceh ya, 6 Desember 2023. Kalau nggak percaya kalau bisa sih tambah dikit ya. Sorry, ini videonya saya nggak tahu nih, waktu itu tiba-tiba ngetek ke Facebook saya, ternyata ada yang mendokumentasikan ketika saya wawancara Tengku Darusdinip ya. Tengku Darusdinip itu komandan GAM-nya lah waktu itu 4 Desember 2002 ada milad GAM di Aceh. Waktu itu di daerah Biren, kalau mungkin di sini ada yang dari Aceh. Saya 11 hari di sana untuk kemudian bisa masuk ke daerah GAM ini untuk kemudian saya wawancara dengan Tengku Darusdinip. Eh, Saat itu Aceh adalah daerah DOM ya, daerah operasi militer, nggak gampang untuk pindah satu lokasi ke lokasi yang lain di di Aceh gitu ya. Eh, Ternyata ada yang mendokumentasikan, saya juga siapa gitu. Nah, ini kalau ada yang ingat saya itu masih unyu-unyu ya, ini untuk masih unyu-unyu sedikit, wah nggak kelihatan ini gambarnya. Menengah adalah orang-orang Eropa. Nggak tahu ya, aja. Kemudian, nah ini kalau tadi disampaikan ya sekarang ya multimedia, multiplatform, ada videografis. Kalau di kami juga bikin konten yang kita tayangkan juga di OpenSea ya, marketplace untuk non fungible token ya, NFT. Kita juga jualan NFT di sana, konten-konten yang sifatnya digital. Ada voice, ada artificial intelligence, beberapa konten di Lukaku ID itu kita create dengan menggunakan AI.
Jadi karena saking halusnya mungkin teman-teman nggak kerasa bahwa itu yang bikin adalah bukan jurnalis, tapi adalah mesin. Nah, kita embed AI untuk konten-konten tertentu di kami, termasuk untuk yang sifatnya apa tuh translation ya, translation dari bahasa asing ke bahasa Indonesia gitu. Ini juga, nah ini yang tadi ya, ini berat gerakan Aceh. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin jadi wartawan atau ini enak jalan-jalan terus loh, tanya Mas Anton kalau nggak percaya atau Mas Zaid ya, itu jalan-jalan terus tuh hampir setiap pekan pasti ada keluar sorry bukan keluar ya keluar kota lah gitu ya keluar kota kalau ya tapi related dengan dia di sektor apa liputannya kalau liputannya di kalau saya hampir semuanya pernah kalau tadi Mas Anton nggak pengen jadi wartawan di entertainment saya juga pernah jadi ya ketemu artis-artis gitulah ke diskotik gitu ya udah memang sih nggak enak sih kalau kalau kita kalau saya ya kalau saya nggak merasa nyaman untuk itu tapi gimana mau disuruh disuruh ke sana ya udah kita liputan lah gitu. Nah ini waktu di Turki saya menjadi salah satu narasumber yang ada satu kursi yang dikosongkan karena Adnan Khashoggi waktu itu sorry Adnan Khashoggi bukan Adnan Khashoggi siapa Jamal Khashoggi ya Jamal Khashoggi yang kemudian ternyata di apa meninggal di dalam kedutaan Saudi ya di Turki di Istanbul yang harusnya dia menjadi salah satu pembicara. Jadi saya waktu itu uh, semestinya Khashoggi di situ menjadi salah satu acara yang kita ada di situ juga. Eh, itu terus kemudian yang ke jalur Gaza 2010 waktu itu istri saya lagi hamil anak kedua umur 7 bulan gitu. Jadi untuk berangkat itu Bu itu pun sebenarnya ditanya sama istri emang nggak ada orang lain ya. Saya jawab ya kalau dikasih kesempatan ke orang lain sayang banget. Jadi harus saya yang berangkat. Terus beratnya mempercayakan ke saya yang berangkat. Kalau nggak diambil mungkin saya juga nggak akan pernah tahu ke Gaza. Salaman sama Ismail Haniyah ya dirangkul Perdana Menteri Palestina saat itu. Ketemu dikasih slayer gitu ya slayer Palestina dan seterusnya gitu. Eh, itu saja mungkin dari saya mungkin nanti bisa diskusi dengan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih banget untuk Pak Hasan gitu ya. Tadi menarik banget yang disampaikan gitu ya bahwa jurnalistik itu kebutuhannya banyak gitu ya. Kalau dulu kan kita belajar di jurnalistik kayak waktu aku di kampus, kebanyakan tuh yang jurnalistik ya kalau nggak fotografer, penulis gitu ya. Seolah-olah itu memang dua hal yang inti banget gitu. Tapi kalau sekarang kalau kita main di media, apalagi media online di medsos, YouTube dan lain-lain, part of jurnalistis tuh banyak banget teman-teman. Untuk tayang aja misalkan kita butuh video editor, audio editor, itu ya, infografis dan lain-lain gitu ya. Belum lagi yang ada di office-nya kayak HR, terus finance, terus tim IT dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya banyak banget part-part yang bisa kita masukin di situ gitu. Nah, sekarang kita akan buka pertanyaan nih ke teman-teman yang ada di sini. Yang mau nanya boleh banget untuk chat-chat nih di kolom komentar nanti kita pilih gitu ya. Dan jangan lupa untuk pertanyaan teroke nih nanti akan dipilih sama Pak Hasan dan Pak Anton akan ada hadiah menarik dari Ikatan Alumni Astronomi. Yuk yuk ada apakah udah ada nih di kolom chat ya? Coba aku cek dulu. Ini belum ada yang bertanya. Mungkin aku boleh tanya dulu ya untuk Pak Hasan dan Pak Anton gitu ya. Kalau aku Ya, simak di kurikulum vitae tadi, sebenarnya dari Pak Hasan dan Pak Anton itu part karirnya itu kayak seakan-akan langsung terjun nyemplung gitu loh Pak dari astronomi ke dunia jurnalistik gitu. Nah aku mau nanya gitu, wah dulu ketika di kampus sempat ada persiapan dulu nggak sih atau udah ada bayangan gitu ya, oh habis ini aku pengennya ke dunia jurnalistik deh gitu. Soalnya dulu kalau aku sendiri aku dulu kampus itu aku masuknya ke pers mahasiswa kan, sempat ikut pelatihan jurnalistik dan lain-lain gitu, tapi ketika kerja ternyata aku nyemplungnya nggak ke sana gitu. Nah jadi aku pengen denger juga nih kalau dari Pak Anton dan Pak Hasan gimana gitu dulu. Kan boleh dari Pak Anton dulu ya. Oh, oke, Nay.
Aku sih terus terang kalau ke jurnalistik tuh nyemplung aja ya, jadi basah sekalian aja di situ tuh. Nggak ada, aku nggak pernah ikut di unit apa unit jurnalistik semacam itu. Tapi kebetulan pernah memang mengambil, kalau nggak salah itu ada mata kuliah jurnalistik ya, kalau nggak salah tuh. Aku pernah ngambil itu. Ya, paling modal paling kuatku di jurnalistik itu, sisanya nyemplung aja udah. Dan apa yang akhirnya membuat Pak Anton yakin tuh bakal oke untuk nyemplung ke sana? Apa ya yang bikin yakin, sebenarnya aku seneng dari selama mahasiswa itu memang seneng ini ya ngikutin update informasi astronomi terutama ya. Itu yang aku yakin bahwa untuk di sebagai jurnalis itu kan memang butuh apa ya, butuh eager untuk tahu terus apa yang baru gitu ya. Nah, itu aja sih yang bikin yakin. Kalau sisanya kan kita bisa belajar sambil jalan aja. Oke, nah mungkin aku akan lanjutin pertanyaanku ke Pak Hasan dulu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain untuk nanya. Silahkan Pak Hasan. Ya, Kak Naik dan teman-teman, jadi memang sama persis saya nih dengan Mas Anton. Jadi saya tidak ada background pers kampus karena saya nggak pernah ikut pers kampus saat itu. Yang pernah saya ikut waktu itu demo aja sih. Makanya kuliahnya agak lama ya, 6,5 tahun ya Pak. Mohon maaf nih Pak Hakim sama Mas Ferry ini. Eh, jadi karena waktu itu juga karena momentum kalau kita waktu itu nggak demo kayak nggak jadi mahasiswa karena itu 97-98 krisis moneter, jatuhnya Orde Baru begitulah. Jadi ikut aku itu juga ikut karena ikut-ikutan aja, ikut arus gitulah. eh jadi memang tidak ada persiapan sama sekali, cuma memang sejak SMA lah gitu ya saya juga bukan suka ya apa ya, ya suka juga sih kalau ada apa gitu ya, ada ada sesuatu yang dalam aktivitas satu hari itu ada sesuatu yang bagi saya menarik, itu biasanya saya tuliskan dalam buku diary gitu ya, catatan gitu. Tapi itu juga catatan kecil-kecil lah, maksudnya catatan umum lah gitu ya, bukan sebuah tulisan yang menarik gitulah. Makanya kemudian ketika Eh, dan syukur, bukan ya syukurnya juga ya, dan syukurnya juga ketika memang pas interview itu memang tidak tidak banyak ditanya terkait dengan kita punya portofolio tulisan atau apalah gitu. Tapi yang di banyak di apa ya, banyak ditanya ya, banyak digali lah gitu dari kita itu, kayak kita punya curiosity nggak sih, punya rasa ingin tahu yang besar nggak sih gitu ya, terus kita punya eh apa tuh tekad lah gitu ya, punya tekad mau kerja keras gitulah, mau tantangan gitu. Nah biasanya yang ditanya adalah hal-hal yang seperti itu, apakah mau sesuatu yang baru gitu ya, berubah, suka berubah gitu misalkan. Itu yang lebih kemudian ditanya dibanding kalau kemudian kita punya portofolio tulisan atau apa gitu ya. Waktu itu ya, tentunya masing-masing zaman mungkin bisa berubah gitu. Dan kemudian saya sempat ketika, dan syukurnya memang kemudian juga itu ada pelatihan-pelatihannya setelah saya jadi diterima lah gitu ya, ada mentoringnya gitu ya, ada mentoring untuk membuat tulisan yang bagus, melakukan peliputan yang investigasi dan seterusnya lah gitu. Ternyata memang kemudian, nah karena kita punya background, teman-teman kita kita kan kalau belajar astronomi kan logical thinking jalan ya. Itu terima kasih banyak nih pada para dosen ITB, para dosen astronomi khususnya yang melatih kita untuk berpikir logis gitu ya, logis gitu ya. Ternyata ketika kita terbiasa untuk melakukan berpikir logis, sebenarnya itu modal untuk bisa bekerja di semua semua bidang, semua sektor lah begitu. Mau nanti kita misalnya kerja di pasar modal kayak gitu ya, mau kerja menjadi bahkan pakar ekonomi syariah pun gitu, atau menjadi politisi pun itu kan kita memang dituntut. Bahkan kalau teman-teman, saya punya teman di alumni, dia dia teknik lingkungan ya, teknik lingkungan, tapi ternyata sambil nyambi kuliah di ITB dia juga ngambil kuliah hukum di Unpad. Jadi selepas
dua-duanya itu dia udah punya gelar sebagai pengacara gitu ya. Itu kan cukup unik ya. ITB tapi juga punya sarjana hukum gitu. Nah, itu tentunya kan karena punya logika berpikir yang bagus dan alhamdulillah selama menjadi mahasiswa astronomi itu salah satu yang menjadi titik penting yang saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya kepada para dosen gitu Sivitas Akademika atau teman-teman bahkan teman-teman pun gitu ya ketika kita kuliah itu kan kita suka diskusi apa sama teman itu kan sebenarnya secara tidak langsung terbangun kita untuk kritis dan berpikir logis gitu ya. Logical thinking itu yang bisa kita pakai. Oke, thank you banget tadi untuk jawabannya ya, Mas Anton dan Pak Hasan. Ternyata menarik banget karena dari dua-duanya ternyata nggak ada persiapan khusus gitu ya, nggak ada yang gimana-gimana gitu sebelumnya ternyata, tapi bisa survive banget nih sampai bertahun-tahun dan jadi top tier di sana lah, artinya seperti itu. Nah, aku akan tunjuk nih pertanyaan dari teman-teman di kolom chat karena ternyata udah banyak yang masuk. Aku akan mulai dari adik kita dulu. Ini ada Putri Wulandari juga dari angkatan 2022. Boleh Putri, silahkan di open mic bisa. Halo kakak semua, bapak ibu-ibu, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya. Kenalin lagi, saya Putri Wulandari dari Angkatan 2022, Astronomi ITB. Untuk pertanyaannya di sini sebenarnya Putri ada dua pertanyaan. Yang pertama itu mau bertanya untuk kakak-kakak dan bapak-bapak sekalian, di awal ketika bergabung ke dunia jurnalisme sendiri, bagaimana cara bapak-bapak dan kakak sekalian menyesuaikan diri terhadap perubahan yang sangat drastis itu? Terutama mengingat bagaimana cara bekerja dan berpikir kita di prodi sendiri itu akan sangat berbeda dengan bagaimana cara kita bekerja di nanti di dunia media jurnalisme ini sendiri. Dan untuk pertanyaan keduanya itu, bagaimana em, dengan tantangan yang ada gitu seperti berkembang sosial media sekarang dan juga teknologi AI yang cukup berkembang pesat, apakah menurut Bapak sekalian itu bergabung ke dunia jurnalistik itu akan sepadan dengan pengalaman dan juga timbal balik yang kita dapatkan nantinya setelah bekerja? Terima kasih. Oke, mungkin ini kita akan ke siapa dulu sih? Mau ke Pak Anton boleh? Oh iya, Em, Oke. ke Putri. Yang aku rasakan sih sebenarnya untuk pertanyaan pertama ya itu menurutku kita sebagai apa ya sebagai manusia aja ya itu penting banget untuk selalu relevan ya sama perkembangan karena betul banget di dunia ini realnya ya di dunia jurnalistik itu sebenarnya bisa dibilang cukup terdisrupsi ya sama di dunia digital ini ketika ada sosial media itu ada AI dan yang dibutuhkan itu adalah ketika di media gimana si media sebagai sebuah perusahaan sebagai unit bisnis itu selalu relevan dengan kebutuhan si audiensnya pun kita yang ada bekerja sebagai orang di medianya juga harus relevan. Aku yang aku bisa contohin misalnya sekarang walaupun aku ada di marketing sebenarnya di marketing itu yang aku lakukan adalah gimana mengubah format yang tadinya format berita itu yang umumnya hanya berupa tulisan sekarang juga harus masuk ke misalnya ke sosial media gitu atau juga harus masuk ke apa format-format streaming tadi seperti diceritakan Mas Hasan gitu. Itu adalah upaya dari media untuk selalu relevan. Jadi disrupsi akan selalu ada, mungkin akan semakin hebat ke media, tapi penting juga untuk media dan pekerja medianya untuk apa ya selalu bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Itu sih. Oke, dari Pak Hasan ada yang mau ditambahin? Masih di mute Pak Hasan. Iya, Mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan ini related dengan pertanyaan yang diajukan oleh Kak Putri tadi ya. Jadi oke. memang eh, yang 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 saya lakukan lah gitu ya. Ya kemudian ya saya harus belajar keras untuk sesuatu yang baru gitu yang saya nggak punya pengalaman untuk itu. Ya contoh sederhana
yang saya lakukan untuk saya bisa belajar keras sesuatu yang baru itu, contohnya misalkan saya buat waktu itu di Bulka masih ada koran ya, per 1 Januari 2023 kita udah fully transform to digital gitu, jadi tidak ada koran lagi. Tapi waktu itu ketika saya 2001 bergabung dengan Rubrika, itu yang saya lakukan adalah ketika saya udah tulis berita, saya kirimkan tentunya kan ke redaktur atau editor gitu ya. Terus kemudian yang terjadi besok saya baca gitu. Besok saya baca, oh gini toh, seharusnya yang kemarin saya, kalau itu dimuat ya, kalau itu dimuat karena nggak semua yang kita kirim itu dimuat. Biasanya kalau ada kodenya inisialnya, tapi kok apa yang kita tulis sama sekali kan buat mungkin titiknya atau komanya yang dimuat itulah. Nah, setidaknya itu. Jadi itu saya belajar, kemudian oh gini cara membuat tulisan ya. Terus kemudian saya bandingkan juga dengan media lain, dengan contoh apa yang saya juga liputan ke hal yang sama. Ternyata media lain atau reporter yang lain menuliskan dari sisi yang berbeda. Nah itu tentunya uh, ini butuh kita untuk bisa adaptif ya, agile gitu. Jadi untuk sesuatu yang baru. Nah termasuk uh, tadi Mas Anton juga cerita apa perubahan perubahan dari perubahan bidang kerja ya, dari semula redaksi kemudian ke marketing. Saya juga dari awal sampai 2023 kemarin kan masih di redaksi ya sebenarnya. Saya terakhir itu wakil pemimpin redaksi 2 Oktober itu, tapi per Oktober tahun lalu saya harus nangani lebih luas lagi sebagai direktur operasional, yang di situ saya ngurusi SDM gitu ya, ngurusi operasional gedung gitu, manajemen office gitu, terus ngurusi tim IT di bawah saya, tim marketing itu juga, sales marketing juga ada di saya, terus kemudian bagaimana menjualnya produk yang kita punya gitu ya. Eh, Tentunya itu tantangan yang luar biasa karena sebelumnya saya memang tidak terjun di situ. Ya memang itu kemudian menuntut kita untuk tadi, modal kita untuk punya logical thinking yang bagus itu bisa kita pakai di apapun ya. Jadi kalau selama kita kuliah dulu eh, kita hanya belajar astronominya saja, sebenarnya sayang karena sebenarnya astronominya itu kan dibangun dengan sebuah prinsip filsafat ilmu gitu ya, yang sebenarnya dari situ kita bisa mengambil intisari dari ilmu itu sendiri. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, mudah-mudahan. Oke, itu tadi ya jawabannya eh, Mbak Putri ya. Nah, kita akan ke penanyaan berikutnya. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf semua untuk teman-teman, kita nggak bisa ngejawab semua pertanyaan. Jadi akan aku pilih 2 pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan kedua itu aku pilih dari dosen pembimbing aku waktu TA dulu, Bu April. Silahkan Bu April untuk pertanyaannya. Karena ini menarik nih pertanyaannya untuk adik-adik yang sekiranya ada rencana untuk ke dunia jurnalistik juga. Oke, makasih Mai. Apa kabar? Aduh, Baik Ibu, Ih, udah lama nggak ketemu Bu April. ya. eh. Oke, mohon maaf ya saya tidak on cam. Seperti biasa kalau malam udah dasteran. Terima kasih banyak juga ke Mas Hasan dan Mas Anton. Saya panggil Mas aja ya. Iya, ini eh, berhubung eh, sekarang lagi banyak apa namanya, ingin ada masukan nih dari berbagai hal gitu mengenai mengenai apa yang dilakukan di prodi astronomi khususnya S1. Jadi mungkin masukan dari Mas Hasan sama Mas Anton bisa nanti kami gunakan untuk strategi gimana gitu ya di dalam uh, mengajar perkuliahan dan sebagainya gitu. Nah, mungkin Kak ada pesan-pesan khusus nih buat adik-adiknya yang sekarang masih kuliah, mau misalkan memang tidak di bidangnya ya, misalkan tidak langsung 100% di bidang astronomi, jadi saintis dan sebagainya. Kalau dalam kasus ini jurnalis ya, adakah yang harus disiapkan walaupun kecil sekali gitu dalam menghadapi dunia jurnalis saat ini yang berkembangnya pesat ya, salah satu bidang yang berkembang pesat. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Oke, Bu April. Nah, mungkin dari Mas kita persiapkan gitu ya, supaya kalau
dilirik lah dibanding dengan kandidat-kandidat lainnya. Saya, Oh, boleh Pak Hasan mau dulu? iya, mungkin ini eh Kak April, Mbak April, Bu dosen ya. Iya, Dulu untuk membimbing saya Pak. Iya, masih lah gitu. eh sebenarnya sih apa yang perlu disiapkan itu eh banyak ya, bukan banyak, maksudnya itu deket banget dengan kita menjadi mahasiswa astronomi gitulah, dengan atau dengan bukan mahasiswa, deket banget dengan kita ketika deket banget dengan kita menjadi orang yang kalau paham nggak semua apa ya, yang pernah belajar belajar astronomi atau yang sekarang juga masih belajar astronomi, karena eh, banyak ya orang eh, yang yang memahami sebuah keilmuan gitu, tapi tidak bisa menceritakan dengan baik kepada orang lain dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain gitu. Eh, ini maksudnya udah paham lah kali ya. Eh, eh, apa para senior kita yang menjadi dosen kadang kan kalau kalau mengajar itu eh, luar biasa gitu ya. Eh, luar biasa cara cara mengajarnya, tapi terkadang mahasiswa yang mendengarkan tidak mengerti. Tidak mengerti. Tidak mengerti bisa jadi karena memang mahasiswanya juga yang nggak nyandak dengan nggak nyangkut dengan nggak bisa menerima itu dengan baik, atau bisa juga karena cara menjelaskannya yang mungkin eh, bagi si orang lain itu dianggap rumit. Nah, bagaimana kemudian kita yang paham astronomi ini untuk kemudian dilatih untuk kemudian kita dilatih supaya bisa menjelaskan hal-hal yang rumit dari keilmuan astronomi itu ke dalam eh, ke dalam konten. Saya nggak harus kemudian itu menerjemahkan dalam sebuah tulisan, karena konten itu bisa tulisan, bisa foto, bisa video, bisa infografis, bisa macam-macam, tapi dengan cara yang populis gitu. Kalau mungkin bahasa lainnya adalah cara yang populis. Nah, karena terkadang kita saking asiknya menjelaskan sebuah keilmuan astronomi kita, sehingga kita lupa bahwa ada banyak istilah yang orang luar sana nggak tahu gitu. Nah, terkait dengan ini, saya dulu membuat apa ya, karena jadi kalau ada konten-konten, ada informasi yang berbau astronomi, pasti saya yang disuruh membuat tulisannya lah gitu. Nah, suatu saat saya diminta membuat tulisan waktu itu terkait eh, apa tuh eh, mendekatnya asteroid ya. Saya agak lupa. Komet, komet, sorry, komet. Waktu itu komet komet apa ya? Saya agak lupa ya. Tapi waktu itu intinya saya dimarah-marahin itu sama sama redaktur saya itu, eh, kamu emang semua orang ngerti apa itu magnitudo gitu. Karena saya langsung aja misalkan, oh ini eh, eh, apa namanya, komet ini bisa lihat dengan magnitudo sekian gitu ya. Memang semua orang paham apa yang disebut magnitudo. Coba kamu baca sendiri. Kan nggak ada penjelasan apa itu magnitudo gitu misalkan. Atau kamu bikin aja kias, apa namanya, kiasannya apa namanya, magnitudo itu. Jadi maksudnya ketika kamu misalkan menuliskan itu 10 magnitudo itu setara dengan apa gitulah. Nah, jadi orang orang lain itu akan tergambar gitu. Oh, ini toh maksudnya gitu. Nah, kalau kita yang belajar astronomi itu kemudian bisa menjelaskan hal-hal yang menurut kita itu udah gampang gitu ya. Tapi bagi orang lain belum tentu itu mereka paham dengan cara yang populer gitu, populis, itu akan sangat membantu memasarakatkan keilmuan astronomi itu sendiri. Uh, karena secara secara eh, secara apa ya, secara
kita punya kesukaan gitu ya, astronomi itu di antara ilmu yang paling sebenarnya paling banyak menjadi perhatian gitu ya. Eh, eh, ya karena saking apa ya kalau bicara tentang astronomi langit bintang kan orang pengen pengen tahu banget gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita dilatih untuk mentranslasikan mentranslate atau mentranslasikan sebuah keilmuan astronomi itu menjadi sesuatu yang bisa mudah dipahami oleh orang lain. Itu sih. Jadi mau bentuknya apa, mau tulisan sampai gambar, foto dan seterusnya. Mungkin itu benar-benar bisa membantu. Oke, thank you Pak Hasan. Mas Anton ada yang mau ditambahin? Oke, aku nambahin dikit aja Bu April. Sebenarnya kalau di dunia jurnalistik itu di media itu banyak banget mungkin profesi-profesi baru yang mungkin 5 tahun, 10 tahun lalu itu nggak ada. Contohnya aja kayak sekarang tuh udah ada sosial media spesialis. 5 tahun, 10 tahun lalu tuh nggak ada tuh. SEO officer, KOL spesialis misalnya. Itu tiba-tiba muncul nih profesi-profesi baru. Jadi dan itu nggak cuma di jurnalistik ya, tadi yang saya sebutin itu juga muncul di bidang-bidang lain, juga ada tuh sosial media spesialis, SEO atau KOL spesialis. Nah, mungkin saya rasa sih kalau untuk mahasiswa astronomi butuh juga ya, entah itu di-trigger oleh prodi atau dari dirinya sendiri untuk cari tahu nih banyak profesi-profesi baru ini untuk mereka siapkan di nanti setelah lulus gitu. Hal sederhana saja kalau menurut saya, misalnya kalau di Himasron gitu, kan pasti ada kebutuhan untuk mensosialisasikan ilmu astronomi ya. Nah itu kalau di periode tahun 2000-an kita masih bikinnya itu dalam format tulisan ya, berupa website gitu, websitenya Himasron gitu. Nah sekarang untuk bikin informasi kayak gitu, atau sekarang kan sebutnya dibikin konten gitu ya, itu udah harus bisa dibikin di format-format kayak di TikTok gitu, di YouTube. Saya kira sih itu tempat latihan yang bagus untuk sudah mulai dicoba oleh generasi sekarang, dan itu memang medium-medium yang dipakai oleh generasi mereka ya, generasi anak-anak mahasiswa sekarang, dan pasti mereka lebih fasih gitu ya, lebih fluent untuk ngomong di situ. Nah yang terakhir sih, karena kebetulan saya juga ikut di proses HR gitu ya, proses untuk rekrutmen dengan kondisi yang serba nggak pasti seperti sekarang ya, disrupsi seperti sekarang, itu semakin dibutuhkan yang namanya lulusan-lulusan atau anak-anak yang punya kemampuan untuk problem solving, karena setiap hari kita akan nemu problem yang berbeda lagi, dan itu butuh ide-ide kreatif untuk nyelesain itu. Nah, saya kira sih di astronomi itu juga bisa jadi tempat latihan, karena banyak banget problem-problem di astronomi itu mungkin bisa diselesaikan dengan approach yang berbeda gitu. Nah, proses itu yang bisa dibiasakan juga ke lulusan astronomi. Hanya saja mungkin yang masih kurang biasanya karena ada berapa anak astronomi yang masuk ke media, anak-anak ke ITB biasanya masuk ke media, rata-rata anak sains ya. Itu biasanya kekurangannya adalah kemampuan untuk kerjasama dengan orang lain. Mungkin itu juga bisa jadi bisa dibantu juga untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu, karena kebutuhan untuk problem solving dan kerjasama dengan dalam satu tim itu dibutuhkan sekali sih. Oke, menarik banget ya. Kalau aku ingat kan Bu April kan salah satu pengajar di matkul astronomi lingkungan ya. Mungkin kalau dulu kita banyak dikasih tugasnya pakai makalah gitu ya. Mungkin kalau di zaman sekarang bisa kita alihkan untuk membuat video YouTube tentang suatu kejadian astronominya, atau bikin podcast tuh obrolan gitu ya. Jadi di situ banyak hal yang bisa dilakuin, dan sebenarnya kalau lulus pun itu bisa lebih jadi suatu portofolio ketika mau masuk ke dunia jurnalistik gitu. Nah, akan ada satu penanya lagi yang berkesempatan untuk nanya nih di sini gitu ya. Aku akan kasih ke Pak Hakim karena pertanyaannya menarik banget dan berkaitan dengan jurnalistik astronomi secara umum gitu. Silakan Pak Hakim, boleh mulai open mic. Oh iya, padahal banyak yang muda juga nih. Nah, Oh, tapi boleh boleh, nanti terima kasih. tergantung bisa Tapi dijawabnya yang pokoknya, mana ya Pak. ya pokoknya sebenarnya sih emang banyak yang ingin ditanyakan. Tapi begini, kan Anda kan sekarang sebenarnya kan saya rasa semua ya itu menghadapi satu situasi yang challenging seperti yang tadi disinggung oleh Anton. Manakala memang
ketika media itu membuka kesempatan pada citizen journalism. Nah, sebenarnya saya pengen tahu aja kiatnya gimana untuk bisa memfilter suatu tulisan dari kontribusi itu, apakah emang benar-benar tulisan orisinil dia sendiri atau bantuan ChatGPT atau bahkan mungkin dia melakukan plagiarisme gitu. Itu mungkin bisa di-share gitu ya, karena itu unik ya pengetahuan itu. Ya, mungkin itu yang pendek aja deh. Nah, pertanyaan. Makasih. Oke, udah nih beneran Pak Hakim. Udah, nanti kan Terima saya kasih nunggu di Pak Hakim. quiz. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih itu aja dulu deh, biar yang lain Oke. bisa. Iya, Oke, silakan Pak sebenarnya Hasan atau kalau Pak Anton. iya kalau sebenarnya kalau eh, kalau kalau di Republika itu kan sebenarnya ada netizen ya, Republika netizen itu semacam user generated content, jadi semacam apa, tapi citizen journalism lah gitu. Nah, tapi memang di kami itu ada kuratornya, ada proses kurasi sebelum kemudian bisa tayang. Jadi tidak otomatis terupload dengan sendirinya ketika si user ini membuat beritanya. Nah, eh, sebenarnya ada beberapa tools ya yang sebenarnya kita bisa mengetahui apakah sebuah tulisan itu sudah pernah dimuat di tempat lain, di website lain, atau kayaknya di web ya, baru di web ya. Yang saya tahu sih, yang saya tahu itu ada tools yang memungkinkan itu. Cuma saya lupa gitu. Waktu itu saya dikasih tahu oleh seorang dosen di IPB di Bogor, dosen ya, Institut Pertanian Bogor, kalau sebenarnya ada tools untuk bisa mengetahui. Cuma saya lupa, dan mungkin apakah Pak Hakim sudah sudah terinform soal itu sebenarnya. Nah, tapi intinya ketika kita kayak ada konten yang itu dan perlu kita kita cek, itu memang peran human itu sangat sangat menentukan ya. Maksudnya ketika memang kemudian ada orang, ada kurator yang kemudian bisa menilai itu, eh, dibutuhkan sekali. Nah, apalagi kalau kemudian memang sudah ada tools yang memungkinkan untuk kita bisa melacak. Cuma mohon maaf saya lupa banget itu apa ininya. Terusnya mungkin Mas Anton atau siapa teman-teman di sini yang ada yang ingat gitu. Ada atau yang pernah. Saya waktu itu pernah, karena waktu itu saya diminta untuk jadi apa, salah satu juri gitu ya, di rating competition, rating competitionnya waktu itu saya lupa, waktu itu di Pertamina atau apa waktu itu saya, waktu itu dari pihak pihak yang mengundang kita untuk menjadi juri itu, mereka juga menyarankan menggunakan itulah gitu, alat itu, sehingga kita bisa mengetahui apakah ini murni ide dia atau dari sekian banyak tulisan 5.000 karakter tulisan, mungkin ada beberapa kata yang itu terkorelasi dengan tulisan di tempat lain. Jadi, tapi nanti akan, kalau tidak salah itu nanti akan ada sekian persen yang masih bisa toleransi, sehingga itu kita tidak menyebut sebagai sebuah plagiarism. Berapa 25% atau berapa gitu kalau tidak salah. Jadi Kalau nggak ketika Turnitin ya, kalau nggak masih salah. under, Turnitin cek ya, kalau nggak salah ya Mas Hasan ya. Namanya, iya, kalau oh nggak iya salah iya saya. betul betul. Ya, tapi itu salah satunya Pak Hakim. Ada Iya. juga yang lain. Tapi memang yang kemudian nanti bisa jadi tawar-menawar gitu ya. Nanti seberapa berapa persen tulisan itu dianggap sebagai plagiarism. Jadi kalau mungkin under 30 misalkan, oh masih oke lah gitu. Tapi kalau udah up dari 30%, maka itu dianggap sebagai plagiarism. Mungkin lebih pada kita ngambil ambang ambang batas gitu. Ya, ya. Makasih. Makasih Terima Mas kasih Pak Hasan. Hakim. Aku sedikit nambahin aja Pak Hakim. Jadi kalau di Kumparan itu sebagai tiap harinya itu kita menerima sekitar 1.000 konten UGC ya, user generated content gitu. Itu sebagian besar memang yang bikin anak-anak mahasiswa. Memang soal pembuatan konten yang berasal dari ChatGPT ini jadi perhatian di Kumparan, dan kebetulan tim di Kumparan itu memang ngedevelop sendiri kontra AI-nya lah ya. Jadi kebetulan Pak di ChatGPT itu kita sudah mulai bisa mengenali ya, ada pola-pola perulangan gitu, cara bertuturnya yang kalau seseorang yang masukin promptnya itu adalah orang-orang yang enggak orang-orang umum yang enggak terlalu advance, itu sebenarnya kita bisa mengenali pola-pola itu. Mungkin saya jadi ingat
pelajarannya Pak Hakim soal fast Fourier transform ya. Jadi Nah, kira-kira modelnya seperti itulah yang ya. dibangun di engineer kumparan, dan itu lumayan banyak, kita bisa mencegat banyak konten yang kira-kira dibikin oleh AI ini. Tapi memang kita menyadari jika AI ini dipegang oleh orang yang memang benar-benar bagus, artinya setelah dia bikin kemudian diedit lagi, itu memang mesin akan lebih sulit untuk mengenalinya. Jadi harus dibikin model-model baru sih. Jadi ini agak kejar-kejaran aja sih, Tom and Jerry aja nih Pak. Itu jadi lead bank tersendiri di Kunparan ya kelihatannya ya, Pak Mas Iya Anton. Pak, Ya? betul Mantap Pak. tuh. Ya, thank you, keren. Makasih. Sama Pak Hakim, ya betul itu Pak Hakim, akan menjadi tim sendiri itu bahkan Ya, untuk kita bisa menganalisa itu. malah job Eh, baru job field baru yang kelihatan betul, menarik untuk yang backgroundnya coding gitu ya di situ. Ya, ya betul banget itu Pak Hakim. ya, oke. So keep teaching astronomi komputasi ya. Ah, Tetap relevan saya kuliahnya jadi loh. saya jadi merasa Askom waduh udah masuk kenapa? ke AI berarti Pak? Ya, maksudnya jadi Iya lebih kalau sekarang. komputasi dan simulasi modeling, kelihatannya arahnya ke situ. Thank you, bagus. Terima kasih. Oke, thank you banget Pak Hakim. Nah, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi mohon maaf banget karena waktu kita nggak banyak gitu ya. Nanti habis ini setelah aku kesimpulan, Bang Anton gitu ya, Pak Anton dan Pak Hasan akan milih satu penanya yang paling oke nih dari tiga penanya tadi. Tadi ada Kak Putri, ada Bu April sama Pak Hakim gitu ya. Ini nanti Pak Anton sama Pak Hasan mau pilih siapa, kita hanya akan menentukan satu ya, satu orang yang akan dapat imoni dari Ikatan Astronomi gitu, Ikatan Alumni Astronomi. Oke, thank you banget nih untuk Pak Hasan dan Pak Anton untuk malam ini. Tadi luar biasa banget pengalaman-pengalamannya gitu ya. Aku bisa nyimpulin bahwa sebenarnya kita tuh bisa banget loh astronomi untuk terjun ke dunia jurnalistik karena kita tuh punya tadi logika yang ketika kita udah punya itu, kita udah punya pemahaman analisis dan lain-lain itu akan berguna gitu ya. Dan tadi sebenarnya kalau di jurnalistik tuh banyak banget part-part yang bisa kita masukin. Jadi nggak cuma nulis, nggak cuma fotografi gitu ya. Kita punya data, kita bisa masuk loh ke marketing, ke pengolahan data gitu. Kita bisa masuk juga ke SR, ke finance, ke IT gitu. Dan itu memang hal-hal yang bisa kita upayakan di sana gitu. Terus tadi juga Pak Anton sempat nyebutin bahwa salah satu hal yang perlu kita waspadai juga di zaman jurnalistik ini adalah tentang adanya artificial intelligence gitu ya. Tapi selain itu sebenarnya untuk AI ini bisa jadi sebuah hal yang merugikan kita, tapi di sisi lain juga bisa ngebantu kita gitu. Karena kalau untuk di media saya nih di CSI Cerita Sejarah Islam Podcast, Pak Anton dan Pak Hasan, kita sendiri udah mulai untuk menggunakan AI itu untuk ngebantu kita karena kita kekurangan sumber daya manusia gitu ya. Kita nggak bisa nge-hire banyak orang, belum mampu ke sana. Jadi di beberapa part kita memanfaatkan itu gitu. Jadi tadi memang AI ini seperti pedang bermata dua gitu ya. Tapi jangan sampai kita cuma jadi orang yang jadi korban aja, tapi gimana caranya kita juga belajar untuk bisa ngambil manfaat dari si AI-nya ini gitu. Nah, untuk Pak Hasan dan Pak Anton udah menentuin pemenangnya mau siapa? Aku sih paper yang angkatan 2022 tadi tuh. Aku juga sih Pak Anton, soalnya kalau Pak Hasan sama Bu April duitnya udah banyak, Pak Anton nggak butuh emoni lagi. Gimana Pak Hasan, setuju? Iya, setuju atau ke Putri aja. Setuju. Oke. Saya mendukung. Oke, nanti Putri bisa itu ya bisa kok itu chat nomor HP-nya ke aku gitu ya, direct message, nanti akan dikirim tim ke Imoninya gitu ya, Imoninya akan diisiin lah sama tim gitu. Nah, untuk forumnya aku serahin lagi ke Kak MC, Kak Indri gitu ya. Thank you banget untuk semuanya. Aku mohon maaf banget ketika ada salah kata di sini. Ini malam ini aku senang banget karena ini ngingetin aku ke zaman-zaman dulu ketika aku masih aktif jadi reporter gitu ya. Makasih semuanya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Nay. Boleh ya manggilnya Nay ya. Terima kasih banyak, Nay. Makasih banyak Pak Hasan dan juga Uda Anton. Udah ya. Uda Anton yang sudah share benar-benar tadi ngedengarnya. Oh ternyata bener yang tadi kata Nay.
nggak hanya tentang menulis, nggak hanya tentang memotret, tapi dalam jurnalistik itu harus sebuah tim yang lengkap gitu. Dan seperti kata komennya Pak Hakim, harus siap-siap palu gada juga ya Pak Hakim ya ternyata. Wah, Belum ada. perjuangannya sampai lopet pagar itu gimana ceritanya gitu. Kalau nggak digebukin sekampung seperti itu. Terima kasih banyak nih sharingnya. Bikin berpikir lagi bahwa memang betul tadi seperti kata Pak Hasan juga ya, dalam satu jurnalistik itu bahkan dibutuhkan dari berbagai macam keilmuan gitu. Karena supaya berita yang disajikan, informasi yang disajikan itu bisa lebih tercek kebenarannya. Sebenarnya tadi saya pengen nanya juga sih, kenapa kalau sekarang yang saya sebagai awam merasakan itu banyak berita-berita di portal berita tuh yang pembukaan basa-basinya panjang banget, ternyata inti beritanya kayak sedikit banget, dan ternyata di portal lain cuma kayak copy paste gitu. Kadang mikir, kalau jurnalis sekarang itu ada SOP-nya nggak sih gitu untuk memberikan 5W1H, tapi itu bisa kapan-kapan kita ngobrol santai lagi ya. Karena memang ngeliat berita tuh udah googling lama, udah dibuka, iya naon kalau kata orang Sunda mah ini apa intinya gitu di atasnya basa-basi berbagai paragraf. Oke, masih menarik banget tapi ternyata waktu juga lah yang akhirnya memisahkan kita malam ini. Padahal masih kangen banget. Dan untuk peserta malam hari ini yang belum isi daftar hadir, silahkan diisi. Dan juga ada angketnya ya. Di situ bisa memberi masukan juga kira-kira pengen ada tema apa lagi untuk bincang-bincang astronomi atau alumni astronomi berikutnya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber, moderator, panitia, dan juga peserta yang sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya yang bisa kita bawa sama-sama. Dan juga mengucapkan selamat bersiap menyambut Ramadan. Jadi sebenarnya satu Ramadannya kapan? Apa benar diundur ke tanggal 12? Ini saya beli tiket soalnya. Baiklah, kalau gitu nanti kita ketemu lagi bulan depan insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat Terima Waalaikumsalam. istirahat. Terima kasih Bye. Terima banyak. kasih. Para hadirin Terima semuanya, terima kasih Mas kasih. Hasan, Mas Anton. Bersama. Selamat istirahat.